Ini akan dibawakan oleh Ibu Cynthia Cecilia. Saat ini udah ada di layar teman-teman nih Ibu Cynthia, di sebelahnya Ibu Lia. Jadi Ibu Cynthia Cecilia ini merupakan tokoh di balik Job Hunt yang mengadakan acara hari ini. Beliau merupakan CEO Job Hunt, foundernya Job Hunt. Jadi tanpa saya memperpanjang waktu lagi ya buat ngobrol sama kalian, silakan kepada Ibu Cynthia Cecilia selaku founder dan CEO Job Hunt dipersilakan untuk memberikan sambutan sekaligus perkenalan tentang Job Hunt. Oke, terima kasih Ulin. Ya, halo Job Hunters, selamat siang. Mungkin saya nggak akan perkenalkan Job Hunt seperti biasa ya. Kalau di setiap acara kan ada slide gitu ya. Mungkin lebih santai aja nih kali ini gitu. Jadi buat teman-teman yang belum tahu tentang Job Hunt, terima kasih banget hari ini udah mau ikutan talks. Yang tadi kayak Ulin bilang ya, biasa hari Sabtu tuh kita santai gitu di rumah nonton Netflix gitu kan, atau tidur. Tapi sekarang mau datang ke sini, nggak datang ya, online ya, sorry. Mau ikutin live teman-teman buat belajar nih tentang brand identity gitu. Nah, Jawaban sendiri itu adalah sebuah platform teman-teman pengembangan karir, teman-teman bisa belajar, teman-teman bisa mengasah skill, teman-teman juga bisa cari mentor di situ biar arah karirnya semakin tepat ya istilahnya kayak gitu. Nah, teman-teman bisa follow Job Hunt di Instagramnya @jobhunt atau di website Job Hunt juga bisa cari informasi lowongan kerja atau mungkin informasi pengembangan karir yang lainnya gitu. Nah, saya langsung aja nih karena saya juga bertamu nih sebenarnya di tempat Bu Lia Sidik gitu. Kalau saya mau curhat ya teman-teman ya. Jadi saya tuh tahun 2014 itu waktu itu kerja sama kuliah. Terus saya melihat lowongan kerja kan, ada lowongan kerja sebagai penulis waktu itu di tempatnya Bu Lia, di Lia Associate ya Bu ya, bacanya ya bener ya. Ya, saya juga sempat ya cek-cek yang namanya karir hunter ya atau mungkin job hunter gitu. Itu kan pasti kan kalau mau ngelamar harus searching dulu nih gitu. Saya riset, saya coba ditolak sama Bu Lia gitu kan. Karena waktu itu memang saya juga sadar diri gitu. Waktu itu belum kuliah, nekat, skill nulis juga pas-pasan dan memang waktu itu tidak sama dengan brandnya Bulia. Waktu itu Bulia kalau nggak salah tentang nulis buku cerita Bu waktu itu lowongannya. Betul, karena dulu belum ada Job Hunt sih. Iya, belum benar. ada training pelatihan yang tepat. Benar banget. Nah, akhirnya ternyata sekarang kesampaian nih untuk kolaborasi sama Bulia. Seneng banget nih sebenarnya. Saya sendiri secara personal seneng, tim Job Hunt juga gitu. Nah, ini kita mulai aja nih Bu. Salaman dulu Bu sebelumnya. Salaman dulu, ya, akhirnya. Jadi teman-teman sekarang kita akan bahas nih tentang brand identity gitu. Karena saya sendiri juga kadang tuh masih bingung gitu brand identity itu apa gitu kan Bu ya. Kadang kita kepikirannya brand identity cuma logo aja sih Bu gitu. Secara orang awam gitu. Apakah hanya logo ataukah apa gitu. Nah, sebenarnya brand identity itu apa sih Bu gitu. Mungkin teman-teman Job Hunters di sini pengen tahu gitu secara garis besar. Ya. Jadi kalau kita ibaratkan brand itu manusia, ya, maka manusia itu punya identitas. Sebelum kita milih kita mau make up-nya gimana atau kita mau pakai baju apa, kita mau pakai beli gadget yang apa, kita mesti mengenal diri kita sendiri dulu. Oke. Kita punya nilai-nilai apa, kita punya karakter dan personality apa, bakat yang ada di kita itu apa, itu kita perlu kenali. Nah, now we are talking about brand. Brand identity itu adalah landasan dari brand equity. Jadi kalau ada piramidanya, bagaimana sebuah brand itu bisa berjenjang tambah lama tambah kuat. Landasan yang paling pertama itu adalah brand identity. Saya ngomong brand equity sedikit ya tentang tujuan dari kita melakukan segala brand identity ini. Kalau kita ke Alfamart atau Indomart kita beli Coca-Cola. Terus sama mbaknya kita dikasihin RC Cola. Ngomel kan kita. Iya. Mbak, ini gimana sih? Wong aku itu mau beli Coca-Cola kok kamu kasihnya RC Cola. Sekarang kasusnya serupa. Kita sama lagi ke mbak kasirnya, kita bilang, "Mbak, aku mau beli Aqua." Ternyata kita dapatnya itu Aquase atau mirip apa? Protes nggak? Protes dong. Kalau saya enggak. Oh enggak. Kalau aku enggak, kalau Coca-Cola aku protes. Oke. Jadi kalau aku mau beli Aqua gitu. Terus aku dapat air minum dalam kemasan apapun, kalau saya loh ya, saya nggak protes. Tapi kalau Coca-Cola, saya protes. Nah, brandnya sama-sama udah gede loh. Aqua sama Coca-Cola. Tapi
Kenapa yang satu itu kita tidak terlalu rewel, kita tidak terlalu persistence minta brand tertentu, sedangkan yang Coca-Cola itu kita insist it has to be Coke seperti itu. Nah, itu karena itulah yang disebut dengan brand equity yang dibangun dari beberapa jenjang brand, kayak kita ngomong ada brand communication, ada brand architecture, ada brand research, but the bottom line yang paling dasar itu adalah brand identity yang berawal dari internal brand, kemudian baru dikomunikasikan ke eksternal brand identitasnya. Oke. Nah, kalau saya bikin bisnis nih Bu ya, Ya. kayak saya sesimpel ya udah mulai aja dulu gitu. Ya. Tapi kadang tidak berpikir sampai, oh ternyata brand identity itu harus gitu loh. Nah, apa sih Bu perannya brand identity ini untuk sebuah bisnis gitu? Perannya itu adalah dia akan membedakan kita dari pemain lain yang ada. Oke. Membedakan kita, kemudian dia itu adalah alasan untuk orang memilih kita karena mungkin market itu merasa relate, ada kedekatan dengan identitas tersebut. Nah, karena itu kita maintain brand identity itu perlu konsistensi. Misalnya kalau brand identity-nya itu konsisten, setiap kali kita masuk sebuah bank, masuk ke BCA deh sebagai contoh. Kita masuk tuh ke BCA. Mau BCA di Surabaya, di Jakarta, atau saya pernah waktu kerja ke daerah gitu, saya merasa, oh aku tahu ini aku di BCA. Karena ada brand identity yang konsisten, I feel like home, and then in the end I buy their product. Itu. Oke. Kata kuncinya unik tadi Bu ya, saya ambil. Terus konsisten juga gitu. Jadi setelah kita udah melakukan ya harus terus gitu ya Bu ya. Iya. Ada nggak sih Bu kayak patokan waktu, istilahnya brand kamu akan dikenal kalau kamu konsisten selama sekian tahun gitu misalnya, atau memang ya prosesnya memang beda-beda gitu? Tergantung juga dari tingkat kerajinan kita ya. Maksudnya antara konsisten sebulan sekali sama konsisten seminggu sekali sama konsisten sehari sekali itu kan beda. Berkomunikasinya bagaimana, terus bagaimana juga Jobhan nih contohnya, kamu sih sama Timo di situ, sama Ulin, sama teman-teman, sama Nabila, sama teman-teman, kalian membawa identitas Jobhan itu secara konsisten apa enggak? Akan beda sekali kalau yang misalkan konsisten membawa brand identity Jobhan hanya 1-2 orang dibandingkan seluruh force dari tim yang ada, itu akan lebih cepat lagi. Oke. Kalau dari sisi brand identity ini Bu ya, ilmu ini gitu, itu siapa aja sih Bu yang wajib mempelajari? Apakah kita yang hanya mau bisnis aja, atau di sini semua job hunters juga sebenarnya nggak apa-apa gitu, belajar brand identity gitu? Oke. Founder bisnis pasti ya. CEO pasti ya kena terus ya. Founder, CEO, habis itu orang yang mau startup itu pasti. Ketika kita melakukan kolaborasi atau joint venture itu terjadi pertukaran informasi, saling mengetahui identity satu sama lain, seperti saya udah ngetim sama Bu Korina 17 tahun, kenal sama Bu Laura juga udah lama. Nah itu saling mengetahui identitas, kemudian terjadi kayak blend in sama merger identity. Jadi nggak mungkin identity itu kayak saklek, nggak berubah. Ketika terjadi kolaborasi itu akan jadi apa ya, identitas yang baru yang lebih kaya seharusnya. Oke. Yes. Terus apa aja nih Bu elemen-elemen yang ada di brand identity yang kita perlu ketahui nih Bu dari teman-teman di sini yang mungkin sama sekali belum pernah tahu atau istilahnya newbie Bu gitu. Oke. Tadi melanjutkan owner ya, owner pasti perlu. Terus yang kolaborasi pasti perlu. Nah, menjawab pertanyaan ini, ketika sebuah brand itu tumbuh, maka kita perlu pasukan untuk berkomunikasi. Ada komunikasi offline, itu ada misalkan tim desain grafis, tim desain kemasan, habis itu jangan lupa sekretaris ya, nulis email, habis itu surat menyurat, itu pemilihan kata, penggunaan stationery yang ada itu harus benar sih. Kemudian masih di offline ya saya ya, ada desain kemasan misalkan. It's very tricky. Kita punya ide, kita punya nilai, kita punya keunikan yang mau kita masukkan ke sana. Ketika itu diproduksi secara massal di offset gitu, how we maintain the color, kemudian kerapiannya, lipatannya, dan kalau mau pitanya warnanya harus konsisten kayak Tiffany gitu misalkan ya. Tiffany, and you know ya, the Tiffany blue is very authentic gitu. Nah itu semua baru urusannya tim
desain untuk brand identity yang offline. Ya. Kemudian ada tim brand identity yang zaman sekarang kita harus online. Untuk online itu ada banyak banget sosial media. Jangan lupa itu bukan cuman Instagram doang ya. Mainanmu di LinkedIn kan banyak kan? Iya. TikTok kamu main nggak? Baru mau, Bu. Akan. Karena cari konten kreatornya susah. Cari konten kreatornya sudah ada Iya. celah teman-teman untuk brand identity cobaan di TikTok. Ada ini ya, sudah ada. Kemarin kita udah nego sih. Udah nego. Iya, ada. Nah, online itu banyak. Kemudian ada website-nya, Yes, ada SEO-nya, and then we want to do something live and streaming seperti ini, like so many elements. Kemudian masing-masing itu terpisah, ada brand identity eksternal yang ngomong keluar ke stakeholder eksternal, kemudian ada ngomong ke stakeholder internal, ke timnya, ke rekrutmennya, ke tim training, ke tim motivasi, dan lain sebagainya. Itu semua harus dilakukan. Oke, Bu. So, banyak ya, orang Elemen PR perlu tahu, orang desain perlu tahu, orang IT, informatika, untuk programmingnya, SEO-nya perlu tahu, itu komprehensif. Digital marketingnya juga ya, Bu ya? Definitely, ya. Oke. Corporate communication, ngomong ke investor, lobbying, networking, berakar dari landasan brand identity tadi supaya equity-nya terwujud. Oke, itu tadi elemen-elemennya teman-teman. Jadi ada banyak ya, Bu ya sebenarnya ya. Untuk memulainya nih, Bu, bagaimana teman-teman di sini bisa start from zero lah istilahnya gitu? Oke. Paling dasar yang saya sarankan ke teman-teman sebelum handle brand identity, produk, barang atau jasa baik milik sendiri maupun milik perusahaan lain, paling dasar saya selalu menyarankan you start with your personal brand. Oke. Personal dulu nih berarti ya? Personal dulu. Oke. Because we need to know who we are sebelum nanti kita menciptakan, we create as an entrepreneur, kita punya produk, ataupun sebagai profesional kita mendukung brandnya orang lain, kita perlu tahu brand kita ini apa, sehingga kita tahu pasti kita bisa memberikan sumbangsih apa, baik secara konseptual maupun mungkin style atau karya tulis atau network, itu berakar dari personal brandnya kita. Oke. Ya, itu langkah pertama. Langkah pertama personal brand dulu teman-teman. Personal brand dulu pertama. Oke. Ini agak-agak keluar dari ini. Ya. Kalau misalnya nih personal brandnya mungkin lebih kuat daripada personal brand identity-nya gitu, itu bagaimana, Bu? Ketika identity personal kita lebih kuat dari identity perusahaan kita. Ya, maksudnya seperti itu. It happens in AirAsia and Tony Fernandez. Yes, I know. Right? He is a very strong character. AirAsia itu cuma salah satu bisnisnya dia. Dia juga di musik. Ya bukan ya, sama Siti Nurhaliza itu yang orbitin bukan? Ya. Kemudian dia juga di sport, dia punya klub sepak bola. Dia juga bisnis mogul gitulah. AirAsia salah satunya. Nah, itu ada dua secara garis besar, dua cara, yaitu yang pertama di manage, jadi kayak ada CEO selain dia karena karakternya dia begitu kuat. CEO itu butuh serah terima dengan waktu yang signifikan supaya suatu saat ketika si Tony itu lengser lah atau dia mau mundur urusin bisnis lainnya, CEO ini cukup kuat untuk mengisi sepatunya dia gitu. Yes. Ya. Itu sayangnya tidak dilakukan oleh Apple sehingga ketika Steve Jobs nggak ada goyang kan? Benar. Ya. Nah, metode yang kedua adalah seperti yang Tony lakukan semasa dia masih mau bermain di brand-brandnya dia itu, maka Tony memanfaatkan personal brandnya untuk mengetuk pintu dan membuka jendela-jendela untuk bisnisnya dia, termasuk untuk crisis communication. Ketika AirAsia jatuh, dia kalau misalkan itu brand lain yang jatuh termasuk SQ itu kayak lama untuk Kriscom. Tapi kalau dia cukup dia tampil and then he deliver the message sampai pasukan krisisnya bekerja dan jauh lebih cepat terkontrol dibanding brand airlines manapun. And that's the power of personal brand identity really. Oke, salah satu contohnya tadi teman-teman gitu. Mungkin bisa diterapin nih buat teman-teman yang ya dimulai dari membangun dari personal branding dulu. Ya. Sebenarnya itu oke kan Bu, berarti dari sisi personal branding dulu yang kuat, baru nanti ke brand identity gitu. Boleh banget, boleh banget sambil kuliah, sambil sekolah, atau mungkin masih di bawah naungan sebuah perusahaan sekarang.
bangun brand identity-mu. Oh ya, I have to tell this. Ya, ini penting. Jadi banyak rekan-rekan saya itu bekerja di perusahaan yang namanya gede. Ya. Misalkan di Philip Morris atau di Shangri-La atau apa. Sehingga dia dikenal, misalkan kamu ya, Iya, Bu. kamu misalkan dikenal, kamu adalah Cynthia Shangri-La, ini Lia Gudang Garam. Gitu. And that is not a good thing untuk personal brand. Oke. Because when we move on and then we want to try our own game and everything, terus orang tetap kamu, Tetap Shangri-La. iya. Nah, so menghormati, menghargai brand yang memayungi kita itu penting dan bagus, itu pada tempatnya. But keep in mind, kita harus tetap punya personal brand kita sendiri. Benar. Mm-mm. Oke. Selanjutnya mungkin saya mau nanya dari sisi ini, Bu. Gimana caranya biar brand identity yang kita bangun ini bisa unik, tadi yang kayak Bu Lia bilang, kuat juga, yang tadi mungkin cerita yang salah satunya Tony Fernandes tadi. Itu gimana, Bu, tips-tipsnya? First, we have to be honest of who we are, gitu ya. Kayaknya habis ini kamu bikin topik personal brand ini, kayaknya kamu tertarik ya. Nah, you have to be honest. Jadi kalau kita gini ya gini gitu. Oke. Kemudian selama kita tidak merugikan orang lain, selama kita tidak merugikan orang lain, hajar aja, Iya. maju aja, confidence gitu sama personal brand kita. Terus konsistensi lagi-lagi. Jadi kenapa kalau dibilang ababil itu karena identitinya belum stabil Yes. secara mental. But once ketika kita menemukan jati diri kita, you choose, you decide, kamu mau punya karakter dan personality ini, kemudian diwujudkan dalam tindakan, itu penting banget. Oke. Jadi bukan jargon doang, bukan beli bajunya aja yang Supreme habis itu sepatunya off-white, bukan. Tapi tindakan yang bisa kita tulis di CV kita, Benar, Bu. bisa kita masukin di portfolio kita yang nanti Bu Korina sama Bu Laura akan cerita, itu adalah legitimasi pembuktian of who we really are, seperti Cynthia sama Johan. Oke. Yes. Ya, sama ya Bu ya, berarti sama brand identity gitu kan ya. Waktu kita branding yang kita bisnis yang kita mau bikin gitu, konsisten, intinya jujur juga gitu kan ya. Ya, ya. Oke. Mungkin kalau untuk brand identity ini kan ada kayak banyak teori ya Bu ya. Atau mungkin metode gitu. Benar. Nah, itu gimana sih Bu cara mengimplementasikannya gitu? Mungkin teman-teman di sini ya. kan tahu secara general dulu nih gitu. Ada cara yang berdasarkan data-data kuantitatif, itu ada untuk anak-anak yang bekerja di perusahaan-perusahaan dengan data kuanti, kayak service quality dan lain sebagainya. Ada cara yang berakar pada kualitatif, jadi observasi, wawancara. Ada cara yang triangulasi, itu menggunakan ada data kuanti, ada data kuali. Kemudian ada juga yang merancang dari sebuah idealisme, jadi data-data insting hasil observasi tersebut dimasukkan ke sebuah prisma yang namanya Kapferer's Brand Identity Prism. Nah, itu dia akan memetakan mana yang urusan internal, mana yang eksternal. Kemudian mana yang sifatnya kayak ekspresi diri dan mana yang diarahkan ke bisnis seperti itu. Menarik ekspresi diri menjadi hal bisnis yang secara logika dan masuk akal itu ada yang mau beli. Nah, itu dimasukkan di Prisma itu, dirancang, baru kemudian ditarik dan diwujudkan ke aneka media, channel-channel komunikasi gitu. Oke. Nah, kadang itu kita mau bikin brand identity nih Bu untuk bisnis, tapi bingung gitu cara mencari inspirasi gitu. Sebenarnya gimana ya Bu langkah-langkah untuk memulainya gitu loh. Tadi kan sudah disebutin sih sebenarnya. Tapi mungkin mencari inspirasinya gitu loh, kayak Jovan itu apa nih Jovan? Career development. Berarti brand identity seperti ini. Nah, teman-teman tuh kadang ngerasa bingung di situ gitu. Gimana biar aku bisa tahu brandku tuh harus kayak gini nih brand identity-nya gitu. Pertama ada guideline. Jadi misalkan ada buku brand guideline Jovan. It covers more than the visual, tapi ada value-value yang harus ada value itu, kalau enggak bukan Jovan namanya. Kalau di tim kami, misalkan kalau dilihat itu you have to be happy, you have to be focused, you have to have integrity, itu wajib. Kalau enggak langsung tersortir. Dengan demikian sortir ide pertama sudah. Kemudian internal scanning disebutnya. Internal scanning itu kita menghargai talent-talent yang ada di dalam Jovan.
Aku tahu talentmu kan banyak toh, habis itu Iya, ada Bu. yang tidak semuanya tetap, ada yang fluid dan hidup banget gitu. Nah, setiap kali itu harus dipetakan. Strength-nya ada di mana? Of course, weakness-nya ada di mana juga. Dengan demikian, setiap ada orang baru, memang ya kayak Jokowi, kamu reshuffle Benar. kabinet gitu. Nah, kamu bisa, oh kebetulan ada tim ini, sehingga bisa bikin media ini, bisa coba ini. And then the third, you do the external scanning. Kompetitor lagi ngapain? Brand-brand serupa di luar negeri lagi ngapain? Ada hasil riset terbaru enggak? Oke. Nah, dengan adanya 3 ini, jadi tidak ada kegiatan menunggu mood atau menunggu wangsit, itu tidak ada. Dengan adanya 3 data ini, pasti ada ide. Oke, Yes, siap. pasti. Saya melihat kayak beberapa bisnis nih, Bu. Anak-anak muda kan sekarang udah mulai pada bikin bisnis gitu ya. Tapi kadang terinspirasi sama satu nih. Terus mereka tuh ATM istilahnya. Akhirnya mirip-mirip semua gitu. Itu gimana, Bu, kalau ngeliat fenomena seperti itu? Saya sering sih ingat kayak jadi bingung gitu. Karena ATM ya, mirip-mirip. ATM itu instan. Oke. ATM itu memang kalau levelnya itu masih taktik, you can do it. Oke, Ya, taktik. taktik. Jadi bukan plagiat, terinspirasi beberapa, disintesa menjadi satu karya. Kalau terinspirasi satu doang, itu bukan terinspirasi, itu namanya plagiat. Plagiat. Oke, Bu. Namun ada beberapa, ada hasil riset, ada kompetitor, habis itu ada kondisi internal seperti ini, kemudian ada cross, kemudian Anda punya satu karya baru, we call it inspired. Itu Yes. ATM, biarin kalau masih di taktik. Tapi begitu masuk strategi, jadi sebelum taktik ada yang di atas di strategi ini. Ini gawat sebetulnya kalau kita ATM. Kenapa? Karena strategi branding yang bisa dipakai di sebuah perusahaan dengan kondisi internal mereka seperti itu, nggak mungkin kan kondisi internalnya itu plek sama kita. Benar. It's just not happening, it's not possible. Kalau kita mentah-mentah ambil strateginya terus kita pakai, sangat riskan sih. Oke. Gitu. Oke. Tapi kalau sampai taktik sama kosmetik doang, ya It's selama okay, Bu, ya. itu ya ATM-nya minimal 3 sumber deh. Oke. Ya. Oke, jadi Yes. mungkin ya saya jadi kepikiran sih. Boleh ya terinspirasi berarti teman-teman ya. Tapi mungkin tetap balik lagi nih, kita perlu istilahnya explore juga nih kita tuh seperti apa, kan nggak bener-bener sama gitu loh sama brand lain gitu. Oke. Nah, ini terakhir sih Bu sebenarnya. Jadi tipsnya nih Bu, untuk mereka yang mungkin mau bikin bisnis, Ya. mau tidak hanya fokus dengan produknya doang atau istilahnya customer-nya, tapi juga harus memikirkan brand identity-nya. Nah, itu Oke. tipsnya kayak apa, Bu? Tadi personal brandingnya dicari tahu dulu. Yes. Be honest who you are, gitu. You have your own life, your own character. Kemudian untuk bisnisnya, jadi dari dilandasi dengan personal brand yang baik, muncul bisnis Anda, itu lakukan internal scanning tadi itu. Okay. Jadi ini bukan tentang idealisme kita apa, tapi kita punya internal scanning dulu, apa yang kita bisa, resource-resource yang ada. And then we also do external scanning. Kalau itu sudah red ocean, berarti kita harus punya strategi untuk red ocean. Nah, tapi kalau Anda di blue ocean, kamu berarti harus jadi pioneer yang banyak melakukan market education. Nggak boleh capek kayak Jobhan, ya kan? Kamu termasuk di blue ocean dan kamu capek toh. Iya, capek. Untuk itu. Jadi red ocean punya capeknya sendiri, blue ocean bukan berarti aman habis itu datang gitu. Enggak, kita juga banyak melakukan hal yang sifatnya pioner seperti itu. Justru jadi pioner gitu lebih beban nggak sih Bu? Kayak kan harus mengedukasi dulu gitu ke orang banyak. Tapi orang kan kadang berpikir gitu Bu, kayak ya udahlah daripada aku red ocean, istilahnya kan enak nih red ocean walaupun banyak kompetitornya, tapi kita tinggal cari uniqueness-nya aja. Nah, kalau si ini yang lebih unik tadi, intinya kita harus mengedukasi dulu nih orang-orang. Mau pakai layanan itu kenapa? Gimana itu, Bu? Itu kembali ke personal brand. Jadi kalau ada orang yang misalkan teman-teman yang suka buka toko online, ya, itu produknya kulak gitu kan, ambil dari yang lain, kemudian dia pegang pasar, dia punya trust. Tidak ada yang salah dengan itu, karena memang personal brand-nya dia mungkin suka bisnis yang quantity based mungkin, and relational based gitu mungkin personal branding-nya dia. Tapi orang kayak kamu, kayak aku, memang kita suka rempong ya.
Ada yang gampang, kita maunya yang Susah. Blue Ocean, yang susah dia yang bilang. Nah, Blue Ocean itu ya kayak saya waktu 2004 pertama kali di Surabaya saya mau buat skripsi tentang branding. Saya dari jurusan DKV S1 saya, S2 saya branding lagi, S3 saya branding lagi. Pertama kali saya buat brand, enggak ada dosen yang mau membimbing saya. 2004 itu Bu ya? 2004 dia Oke. bilang, aduh bikin advertising campaign boleh enggak? Ya, atau bikin corporate identity atau bikin apa iklan layanan masyarakat apalah gitu. Boleh apa enggak? I mean like no, I believe this is me and I want to do research tentang brand. Aku mau bikin brand identity, brand communication yang benar, aku mau, dan itu sebuah proses yang saya sampai minta-minta tolong supaya ada yang mau ngambil. Oke. Kerja sama sih kayak kamu. Orang-orang tanya apa sih bedanya desainer grafis sama ini, kamu bilang branding, so what do you offer? Saya bisa riset nanti bisa ditarik, dimasukin Prisma jadi seperti ini. Kenapa kita perlu itu semua sih? Ini lo bikin logo di tempat apa? Tempat stempel di Embong Malang. Buset gila kan. Nah, seperti itu. Jadi kita harus menghadapi itu semua di Blue Ocean. Saya yakin kamu juga punya cerita-ceritamu sendiri di Blue Ocean gitu. Oke. Ya. Oke. Mungkin tambah lagi boleh Bu ya? Boleh. Satu aja. Boleh. Ya. Gua juga enggak apa-apa. Oke. Gimana caranya biar apa ya Bu, buat portofolio gitu loh. Teman-teman tuh biar bisa show gitu istilahnya. Itu seperti apa caranya atau tipsnya di brand identity ini, baik secara personal Identity ya. maupun brand bikin portfolio itu seperti apa? Karena kan ini jawaban nih. Balik lagi nih, teman-teman pasti akan bertanya gimana caranya membuat portfolio kita. Ya. Dari sisi branding tadi, entah personal maupun untuk bisnis di brand. Kembali gitu. pada tujuan. Jadi portfolio itu tujuannya adalah mencarikan kita pekerjaan. Benar. Portfolio itu bukan murni ekspresi diri, itu teman-teman yang banyak lupa. Kalau mau murni ekspresi diri, tolong buat diary atau jurnal aja gitu. Buat portfolio itu untuk kita cari kerja. Langkah pertama adalah kita harus tahu kita mau dapat pekerjaan dari siapa. Is it B2B? Atau B2C atau jenis perusahaan apa ini? Perusahaan di Surabaya, mau yang online, offline atau apa? Kita perlu tahu dulu. Kita mau dapat pekerjaan dari siapa. Kemudian dipilihlah media yang tepat untuk berkomunikasi ke calon pemberi uang tersebut. Calon pemberi uang itu. Oh, itu kira-kira pembuat keputusannya usianya 30-an. So you can do website, you can do LinkedIn, social media, and everything itu part of your portfolio. Tapi oh ini kayaknya ibu-ibu, bapak-bapak aparat nih BUMN, maka kamu perlu portfolio yang medianya mungkin bisa dikirimkan, bisa berupa buku, ada surat pengantarnya dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ketiga, isinya portfolio itu. Isi portfolio itu kita perlu mengetahui si pemberi pekerjaan ini butuh apa. So yes, you have to do research ketika mau melamar ke sebuah pekerjaan. Mereka yang belum punya apa? Tempat yang nantinya dia itu, pas banget nih tak kasihin kamu. Itu apa? Itu perlu. Kesalahan yang sering terjadi adalah membuat portfolio itu apa yang kita suka, kemudian portfolio yang sama diberikan ke sejuta umat dan berharap itu kayak one thing that works for everyone. It's not. Oke, mungkin poinnya lebih ke kita tahu dulu ya Bu ya, mana gitu yang mau kita tuju. Nggak bisa nih kayak kita bikin satu portfolio buat semua gitu. Nggak bisa. Misalnya kayak BUMN sama startup. Lain itu mungkin dong, lain gitu kan. Lain banget, Terus iya. ada juga yang mungkin teman-teman kurang paham, misalnya profesi yang mau dia lamar nih beda gitu, tapi portfolionya satu. Iya. Gitu. Berarti memang harus rajin-rajin nih Bu untuk update terus gitu ya. Bukan cuma portfolionya ada CV-nya, benar. Ada surat pengantar. Saya paling gemes itu kalau ada yang ngasih surat pengantar yang dikosongi terus diisi. Do you know that is so unprofessional? Template difotokopi lagi gitu ya. Nah, ya. Ini poinnya ya teman-teman ya. Jadi ini sekalian nyambung brand identity, tapi juga ada portfolio juga. Gimana teman-teman kalau bikin portfolio itu ya tetap nyamain nih sama apa yang mau dituju, profesi yang teman-teman mau apply tadi, sama company-nya juga gitu. Jadi jangan template terus semuanya di copy paste gitu kan. Nanti jangan salah ini kalau nggak dipanggil-panggil gitu kan sama company-nya gitu.
Nah, itu aja sih teman-teman sesi saya dengan Bu Lia. Terima kasih Bu Lia. Kembali kasih Ya, ya. Lain nanti kali lagi ya. siap. Mau Bu. Sungguhan ya. Mau. Oke. Teman-teman di sini juga banyak excited Bu gitu. Ya, Nah, ini kita baru bahas brand identity gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau di Bu Lia sendiri ini juga ada banyak nih kelas-kelas nih Bu ya setahu saya. Kan ada juga ya selain di sini itu sebenarnya agensi kan Bu, benar ya? Akademi. Lia associate-nya, Lia associate. No, we just a bunch of people that love branding and we do it together. Bukan tapi agensi juga kita. bukan agensi, maksudnya kayak sekumpulan teman-teman. Iya, menghandle proyek-proyek juga nih Bu. Benar. Di beberapa perusahaan dan klien-kliennya Bu Lia. Yes. Tapi Bu Lia juga ada nih akademi juga nih teman-teman. Nah, selain brand identity juga ada yang lain juga kan Bu ya? Ada, yang harus dipelajarin gitu. Ya, nanti akan ditunjukkan, dibahas oleh Bu Corina. Yang akan ditunjukkan Bu Corina itu adalah portfolio kami. So, friends, you actually going to learn gitu. Gimana sih portfolio kita dan selama ini mendapatkan proyek-proyek juga untuk kita. Kalau mau bertanya silakan aja. Oh, saya boleh nambahin satu pertanyaan ke audiens. Boleh banget Bu, silakan. Audiens, di sini ada Cynthia ya. Kalau kalian punya request topik tertentu untuk Cynthia dan mungkin sama saya juga, tolong tulis di chat. Ya, kami akan membacanya dan mempertimbangkan itu selanjutnya kita ngapain, betul kan? Bu, boleh. Yes, please ya. Chatnya dipakai, digunakan. What do you want to know from us or from the world? Please let Jobhan know. Oke, Jobhaners? Yes. Oke, Jobhaners. Sekian nih dari sesi saya dan Bu Lia. Nanti kalau misalnya kalian mau explore lagi, bisa nih nanya-nanya di kolom chat yang tadi seperti Bu Lia bilang nih. Nah, selanjutnya saya akan kembalikan ke Ulin, biar Ulin yang akan menghubungkan materi selanjutnya. Sampai jumpa. Baik, terima kasih kepada Ibu Cynthia dan juga Ibu Lia Sidik. Tadi materinya padat banget teman-teman. Teman-teman pada dengerin nggak nih? Materinya padat banget, ngobrol-ngobrol santai, tapi pesan yang disampaikan banyak ya. Jadi brand identity sebuah perusahaan itu nggak cuma tentang perusahaannya atau brandnya, tapi yang paling penting adalah membuat personal branding sendiri. Dan tadi juga banyak sekali nasihat yang diberikan sama Bu Lia berdasarkan pengalaman yang sudah beliau kerjakan, bahwa untuk membuat personal branding kita harus be honest with ourselves, dimulai dari personal branding terlebih dahulu. Lalu beliau juga mengingatkan nih bahwa model-model ATM atau amati, tiru, modifikasi itu nggak selamanya baik, karena kalau mencari inspirasi bolehlah dari berbagai kompetitor, tapi kalau misalnya kita cuman nyontek satu brand yang lain aja, itu nanti juga akan pengaruh ke brand identity dari brand yang kita bawa. Oke teman-teman, tadi udah beberapa orang nih yang di kolom komentar sudah menuliskan bahwa akan bertanya. Jadi teman-teman tunggu aja ya, nanti di akhir sesi kita bakalan menjawab pertanyaan kalian. Sebelumnya kita akan masuk dulu ke sesi kedua. Sebelum masuk ke sesi kedua, saya mau ingatkan lagi kepada teman-teman yang baru bergabung atau yang sudah bergabung, silakan mengisi link yang ada di kolom komentar yang dikirimkan oleh tim Jobhan. Kalian bisa isi data kalian kembali untuk dikirimkan sertifikatnya. Jadi nanti sertifikat akan dikirim, silakan kalian jangan lupa untuk isi. Lalu saya juga mau kasih bocoran nih, bahwa Lia Associate akan berkolaborasi dengan Jobhan untuk membuat kelas Jobhan Academy, yang mana itu nanti ada 8 kali pertemuan, dan untuk detailnya nanti di akhir akan saya jelaskan kembali. Nah, sebelum berlama-lama, tadi juga Bu Lia udah sempat membocorkan bahwa selanjutnya materi di sesi kedua ini, kita akan membahas mengenai portofolio ya, akan dibocorkan nih portofolionya Lia Associates Branding and Design ini seperti apa. Baik, silakan untuk Ibu Corina dan juga akan dipandu oleh Ibu Lia sebagai moderator. Silakan untuk sesi kedua, silakan dimulai. Monggo Ibu. Hai, ya ini Lia, ini Corina. Corina adalah tim saya. Corina ingat nggak kita pertama kali kenal tahun berapa? Wah, 2003, 2002. Kita sudah sweet 17 teman-teman ya. Hampir 20 tahun. Ya, hampir 20 tahun. Nah, kemudian kita kerja bareng. Biasanya diceritakan sedikit, Bu Corina, perkenalan. Latar belakang pendidikanmu apa, porsi kerjamu di tim kita itu gimana, dinamiknya, silakan. Perkenalkan, nama saya Corina. Ya, kurang keras kah mungkin. Ya, nama saya Corina. Saya di sini sebagai visualizer, graphic designer, dan bagian yang branding di Lia Associates.
Kemudian background saya di Cafe Petra sebenarnya. Terus kemudian apa ya, sudah berapa tahun ini sudah lulus? Sudah lama sih. Sudah Terus lama lulus, sudah sejak kuliah itu sudah kenal dan ya, bekerja sama. Terus kita mulai pertama dulu dari branding, mulai dari dasarnya dari brand identity ini. Terus kemudian kita apa ya, awal mulainya sih kalau dari Bulia itu diawali dengan ketika saya waktu kuliah dulu itu Bulia menang ada logo nih, nah logo Museum Nasional. Ini yang akan kita tunjukkan dulu di share screen yang pertama. Nah, jadi di waktu itu saya taunya Bulia pertama kali itu ya waktu itu Bulia dapat ini award menang lomba ini. Terus kemudian pas di tahun yang sama itu saya bertemu dengan Bulia yang jadi aso saya. Nah, gitu. Terus ya berkelanjutan sampai sekarang. Nah, ini adalah salah satu logo yang waktu itu dimenangkan. Yang sebelah kanan yang ada kelihatan ada candi itu sebenarnya ada seperti tampak atas dari candi sebenarnya. Jadi karena Museum Nasional ini dia lebih ke arah bebatuan dan geologi, terus kemudian mengambil inspirasinya dari bebatuan itu, lalu ada tadi tampak atas candi yang ada Borobudur yang ada alurnya seperti itu. Nah, terus mungkin ya, ada yang ditambahkan. Sedikit tentang ini. Jadi kalau teman-teman mau membangun portfolio, to challenge yourself, joining competition yang memang sesuai dengan bidang yang ingin kamu geluti, itu wajib. Dan nggak usah takut menang kalah, pokoknya ikut dulu dan happy dulu. Dan when you actually join a competition, again it's not about your self-expression, you do research. Jadi di tahun itu ketika saya ikut kompetisinya Museum Nasional Indonesia, itu saya melakukan riset persepsi orang terhadap Indonesia. Tahun itu 2003, itu cuman 2002 kompetisinya, itu baru 4 tahun setelah tragedi 98, teman-teman. Jadi kalau kita mengetahui Indonesia itu persepsinya apa, orang-orang itu tahunya itu 1 teroris, 2 Soeharto. It's very sad, but that's Indonesia identity back then. Teroris, Soeharto, habis itu Bali, sama Borobudur. Itu data seperti tadi Bu Korina menceritakan, koleksinya Museum Nasional Indonesia apa? Oh, arca batu hitam yang banyak. Maka muncullah ide. Ya, ide yang bukan dari mood, bukan dari wangsit, tapi dari data dari kliennya, juga data dari marketnya Indonesia. So that's how it born, sampai dikembangkan menjadi artwork untuk Wifi dan lain sebagainya. Kenapa artwork itu ada? Itu karena perubahan zaman. Begitu ada Instagram, banyak orang suka selfie, suka Wifi, muncullah artwork tersebut. Nah, sekarang kita lihat cara Bu Korina dan saya mengelompokkan kita punya portfolio ya. Ini urusannya BUMN, kemudian next. Nah, silakan Bu Korina. Masih ini rumah sakit yang berbau BUMN juga, silakan. Nah, jadi ini termasuk salah satu proyek yang masih baru kita, yaitu rumah sakit Mata Undaan yang dibawahi oleh P4MU. Terus di sini itu dia sedang dalam tahap rebranding. Jadi dia ingin masuk ke market yang lebih muda. Kemudian kan market yang muda itu kalau lihat gitu rumah sakit yang baru-baru itu kan logonya keren-keren gitu. Jadi mereka juga kepengen tuh. Jadi kita rebrand ini rumah sakit supaya kelihatan lebih cocok dengan target market yang baru, terus kemudian bisa mengundang lebih banyak orang yang datang dan dari servis dan lain sebagainya juga banyak sekali yang diperbaiki. Jadi tidak hanya sekedar tampilan logonya saja. Jadi logo ini baru cuman istilahnya kosmetik luarnya, tapi di dalamnya mereka juga akan ada banyak hal yang akan dipoles lah gitu, diperbaiki lagi sesuai dengan image baru yang akan nanti mereka tampilkan keluar. Nah, itu dia ada konsep. Medianya apa aja? Apanya? Medianya banyak banget. Jadi mungkin konsepnya dulu nih dari sini adalah yang mereka angkat waktu itu adalah vision for you. Nah itu yang paling penting yang juga diterapkan di semua media yang lain. Yaitu logonya kelihatan ada bentuknya itu kelihatannya kayak perisai, tapi sebenarnya itu adalah wajah orang. Yang kemudian ada centangnya itu, jadi kayak matanya itu sehat gitu. Jadi vision for you gitu. Jadi untuk kalian, untuk semuanya.
Terus kemudian medianya ada banyak banget, jadi kita mulai dari dasarnya dari logo, jadi identity yang awal yaitu dari logo. Kemudian ada stationery, terus kemudian masuk ke sampai ke yang ada di gambar ini dia masuk ke signage, terus kemudian ada di lobby, terus kemudian ada juga di setiap di mejanya, kemudian di pintu dokternya dan lain sebagainya itu disesuaikan. Termasuk dari segi pemilihan warna sampai ke dekorasi interiornya itu disesuaikan dengan logonya yang baru. Nah, lalu ada uniform, jadi mereka juga selain kan kalau logo aja, tapi kalau orang representatif dari rumah sakitnya itu kan berarti dokternya, perawatnya, stafnya, itu mereka juga harus untuk bisa menunjukkan tuh semangat baru yang vision for you tadi untuk pasien-pasien ataupun calon customer yang datang. Jadi mereka juga merancang kira-kira gimana nih uniform yang bisa mewakili konsep yang baru itu. Nah, dari keseluruhan proses itu, ngedapetin konsep sama ACC klien itu udah tantangan. Production, gimana kita bisa maintain konsistensi warna, tadi ada signage yang di meja-meja dan di gedung, sampai desain di kain, batiknya, di batik keris, di seragamnya, kemudian dicetaknya, bagaimana itu memastikan materialnya ada, itu juga tugas dari orang yang mendesain brand identity. Jadi nggak bisa cuman file Adobe-nya doang keren gitu, nggak bisa, nggak cukup. Kita harus memastikan bisa diproduksi dan tampilkan secara maksimal. Oke, ditunjukkan portfolio selanjutnya, Bu Korina, diceritakan kisah-kisahnya. Berikutnya adalah ini kita mulai masuk ke desain style. Nah, jadi kadang itu ada orang yang tadi kan ada sempat diceritakan tadi oleh Bu Cynthia tadi yang gimana sih orang kadang kan ini mentok nih cari ide gitu. Nah, kalau dasar yang sering kita pakai adalah ini kita bisa pelajari desain style itu dari perbedaan zaman. Jadi misalkan zaman dulu gaya desainnya kayak gimana. Lalu ada bisa juga dari daerah maupun negara. Jadi setiap negara itu bisa punya gaya desainnya berbeda-beda. Jadi nggak cuma sekedar di Pinterest lagi ngetren gaya ini, lalu niru gayanya ya itu aja. Jadi style desainnya sama semua. Sekarang lagi ngetren flat factor, flat semua desainnya. Nah, seperti itu. Sekarang di Korea lagi ngetren yang gradien-gradien, nah gitu. Itu gayanya yang lagi cute, terus kemudian gradien-gradien semua, lalu semuanya ikut gayanya sama semua, tanpa mikir sebenarnya desain style itu cocok atau tidak dengan brandnya dan target marketnya. Nah, pada contoh yang di gambar di share screen ini. Ini saya ambil contoh di sini Universitas Kristen Petra. Jadi kita berdua sama-sama alumni Petra. Terus kita juga dapat kesempatan untuk boleh ngajar di sana. Terus kemudian kita dapat kesempatan proyek juga di di library yang kali ini saya angkat. Nah, kalau di gambar itu dari banner kiri sampai banner kanan sampai di atas itu stylenya beda semua gambarnya. Desainnya juga beda-beda karena di situ dia mengungkapkan ceritanya juga beda-beda. Yang paling kiri ada cerita tentang heritage, bagaimana Surabaya tempo dulu. Jadi kita pakai gaya desainnya ya era-era zaman kayak Belanda, terus kemudian gaya gambarnya, gaya warnanya itu disesuaikan. Sampai ke yang paling kanan itu yang modern banget. Jadi ada yang teknik industri yang sudah mulai masuk ke teknologi. Lalu kemudian ada yang lebih ke arah teknologi yang sudah mulai online dan lain sebagainya. Jadi gaya desainnya itu juga disesuaikan. Jadi ada yang dari mulai yang kiri yang paling kelihatan kuno sampai yang paling kanan yang kelihatan paling modern. Nah, itu kita belajarnya dari desain style itu tadi. Ini contohnya. Next, Bu Korina. Ya. Tunjukkan portfolio, diceritakan proses brand identity-nya. Ini berhubungan dengan kemasan yang berstandar dan brand arsitektur, ya kan? Benar. Nah, yang berikutnya ini ada tentang kemasan, itu ini brandnya Adiles, jadi ini kemasannya dia yang awal, jadi ceritanya sekarang mungkin banyak variasinya, tapi konsep awalnya itu dari awalnya adalah suatu logo, kemudian dia punya ada brand arsitektur, ada istilahnya anakan lah gitu kalau bahasa awamnya gitu kan. Jadi ada semacam beberapa tipe perbedaan sesuai dengan target marketnya, yaitu ada yang untuk anak-anak, ada yang untuk wanita, untuk sport sendiri, dan ada yang untuk yang standar, nah seperti itu. Lalu kemudian dari situ tidak cuma sekedar membedakan dari segi visual saja. Jadi kalau kelihatan di sana kotaknya ada gambarnya beda-beda sesuai dengan
oh kalau yang kids gambarnya jadi kelihatan ceria, kalau yang cewek jadi kelihatan seperti apa. Tapi nggak cuma sekedar selesai sampai menata gambarnya aja. Nah, di sebelah kirinya itu saya ada nambahin kalau kita juga ada membuatkan standar kotaknya. Jadi, kalau misalkan kotak itu kita punya desainnya di kotak satu ukuran yang paling besar gitu. Nanti bagaimana caranya sebagai desainer yang baik untuk desainer yang packaging, kita harus bisa menerapkan satu desain itu ke ukuran-ukuran yang berbeda sehingga menempatkan desainnya masih tetap sesuai dengan standar. Nah, gitu. Jadi sampai ukuran yang segini besarnya sampai jadi cuma segini yang kecil. Nah, gitu. And again, based on research, kita bekerja sama orang gudang, dengan orang supply chain, sama orang produsen kemasannya, untuk memastikan kemasan ini efisien, teman-teman. Jadi pada saat mendesain ini, tim kami tahu banget mesin cetak apa yang dipakai, kertasnya ukuran berapa, sehingga diefisienkan seminimal mungkin bidang yang terbuang. Kalaupun misalkan ada kertas sisa, itu bisa dioptimalkan menjadi apa? Because we believe in sustainable branding. Terus ukuran kotak yang asalnya ada ratusan, itu kita size down menjadi 11 ukuran saja. Dengan demikian, orang gudang itu stok kemasannya tidak banyak kemasan yang rusak atau terlupakan lama tidak dipakai karena ukurannya itu terbatas dan sudah disesuaikan dengan aneka bentuk sepatunya. Itu sangat penting memikirkan desain dan pengguna desainnya. Seperti itu. Ya, mau lanjut lagi? Silakan, Bu Corina. Ceritakan portfolio selanjutnya untuk brand identity. Nah, ini nanti stationery banget nih. Silakan. Jadi ini tadi menyambung nih dari yang tadi kan, kita sudah mulai masuk ke identity yang paling umum dikenal orang, yaitu kalau bicara brand identity pasti nyambungnya ke stationery. Nah, ini salah satu contoh portfolio tim yang terkait dengan identity stationery yang juga nyambung dengan macam-macam yang lain. Jadi ada kita mulai dari yang paling kiri, yang paling atas itu adalah kita mulai dari brand guideline. Nah, dari beberapa portfolio yang sebelumnya itu juga ada sih sempat beberapa tampilan yang kayak brand guideline itu, termasuk yang Adiles tadi itu juga ada yang namanya brand guideline, jadi adalah buku petunjuk penggunaan. Nah, yang di sini ini adalah Norton, salah satu toko bangunan di daerah Surabaya Barat yang dikenal di sana. Kalau orang Surabaya biasanya tahu sih, apalagi yang terkait dengan urusan apa ini ya, arsitek, sipil. Ini pasti tahu. Ini udah lama banget sih, ini termasuk brand lokal lah ini istilahnya yang berjaya di Surabaya. Nah, jadi kita mulai dari logonya ada guideline-nya dulu. Jadi perubahan dari logo yang lama menjadi logo yang baru seperti apa dan bagaimana cara pemakaiannya ketika dipakai sebagai signage, ketika dipakai sebagai misalkan yang di foto bawahnya itu dia ditaruh di rolling pintunya. Nah, seperti itu di rolling pintunya. Lalu ada yang jadi signage di atas apa ini? Plafonnya gitu misalkan atau apa itu namanya. Nah, itu di tokonya. Lalu kemudian selain itu kita masuk ke stationery set-nya. Jadi bagaimana mengatur tampilan kop suratnya. Kop suratnya juga ada mungkin beberapa. Jadi ada yang kop surat untuk keperluan ke pabrik sendiri, keperluan ke relasi, terus kemudian urusan bond, invoice, dan lain sebagainya. Ada yang harus copy, ada yang tidak copy. Itu kita harus mau tahu dan cari tahu. Benar. Lalu termasuk juga waktu itu yang kita bikin bond, itu kita harus tahu juga. Jadi kita nggak bisa langsung, kalau standar bond pokoknya seperti ini. Tapi kita cari tahu dulu, biasanya mereka bondnya seperti apa. Apakah mereka pakai sistem kayak yang langsung pakai mesin, jadi kayak bondnya itu sudah terstandar. Nah, lalu dari mesin itu bisanya apa yang bisa dimasukkan. Jadi kita yang menyesuaikan. Jadi mesinnya apa, kita menyesuaikan dimasukkan desainnya di mana. Nah, sampai ke tadi ada juga stiker, stiker amplop, terus member card, voucher dan lain sebagainya. Itu sudah termasuk pernak-pernik tambahan brand identity yang lain, yang mana semuanya harus nyambung dengan corporate color-nya, dengan logonya dan lain sebagainya. Oh, ada transportasi. Ada juga yang transportasi. Jadi logonya juga diterapkan di kendaraan. Nah, gitu. Nah, sekarang saya tanya Bu Corina. Bu Corina kan sudah banyak banget ya mendesain ya. Brand identity banyak ya Bu ya. Banyak banget sama Bu Lia, udah lama. Bu, brand identity apa yang menurut Ibu paling berkesan prosesmu mendesain brand identity itu? Waduh, itu banyak banget. Ingat. Wih, yang kamu paling seneng gitu?
Wah, susah. Hampir semuanya Ya, itu. senang sama semua anak-anak ya teman-teman ya. Ya. Apa ya? Pernah stuck nggak sih Bu pada saat mendesain? Oh, kalau stuck itu pasti sering banget gitu. Nah ini ya dari pelaku bukan Lia doang loh ya. Stuck, ini saya tanya. Kalau stuck Ibu Corina ngapain biasanya? What's your solution? Kalau stuck, Tanya Bu Lia, enggak boleh gitu. Nah, itu salah satu salah satu jurus terakhir kalau sudah kepepet. Tanya Bu Lia. Tanya Bu Bu Lia Lia. ini diapakan? Sebelum kepepet Bu, sebelum kepepet. Sebelum kepepet, biasanya itu tadi saya kembali ke riset dulu. Terus yang pertama itu kita pasti cari tahu dulu si klien ini tuh sebenarnya mereka ini 7P-nya apalah gitu ya, yang dasar dulu. Mereka ini kerjanya di bidang apa, lalu mereka ini biasanya mainnya di market industrinya apa. Jadi kita cari tahu dulu lah, namanya kayak ya anggap orang gitu, kita PDKT dulu lah gitu. Jadi kita cari tahu dulu sama ini, sama kliennya. Lalu setelah itu baru kita cari tahu di luaran. Jadi kira-kira kalau di luar sana itu yang sejenis. Jadi apa ya istilahnya, punya bisnis yang sama ataupun punya penawaran benefit yang sama. Nah itu mereka biasanya mendesainnya seperti apa. Lalu baru kita compare, kemudian tadi yang ada data research yang kita cari tahu dulu itu, lalu kemudian baru kita susun kira-kira bagaimana caranya supaya bisa membedakan klien yang kita handle ini supaya bisa beda sama kompetitor. Oke. Saya ingin Bu Corina cerita sama teman lebih detail tentang design style. Oke. Seberapa besar pengaruh design style terhadap karya-karya brand identity-mu? Terus seberapa besar pengaruh ekspresi dirimu, kamu sebagai desainer mungkin kamu juga punya style sendiri ke karya-karyamu gitu. Oke. Antara wawasan desain style dengan style pribadi gitu. Nah itu gimana balance-nya di karya brand identity Bu Corina? Oke, nah ini mungkin sekalian nyambung sama yang gambar terakhir yang aku bawakan ini. Jadi ada yang uniform ini kaitannya dengan apa ini ya, seragamnya Mataram. Saya. Nah, jadi ini kalau sudah muncul tampilannya di sana, jadi ini adalah salah satu karya yang sebenarnya kalau misalkan tadi ada Bu Lia bilang gaya pribadi Corina digabung dengan desain style itu kayak apa. Dan ini salah satu contoh ini saya senang waktu desain ini. Jadi ini sebenarnya adalah gaya saya sebenarnya di sini. Salah satu yang stylenya sebenarnya saya banget. You start as an illustrator, right? Kalau saya strategis and research, you start as illustrator. Betul. Jadi campurannya di sana. Bunda nggak bisa gambar awalnya, tapi saya nggak bisa strategi. Jadi kita saling melengkapi. Gitu. Nah, jadi awalnya adalah saya tuh sebenarnya suka dari gambar-gambar yang kesannya handmade, terus kemudian yang detailing kayak gitu. Lalu kemudian batik-batik itu suka banget. Jadi stylenya lebih ke arah sana. Nah, tapi seperti yang tadi kalian lihat di portfolio sebelum-sebelumnya, itu kan banyak yang kayak minimalis. Bu kalau minimalis itu Bu Lia banget. Gitu. Jadi awalnya itu sudah kontradiksi sebenarnya. Tapi akhirnya works gitu ya? Ya, somehow it works. Jadi di situ digabung gitu. Kemudian ketika harus didesainkan untuk klien gitu. Ketika harus didesainkan untuk klien biasanya apa ya? Kesenangan pribadi atau misalkan style pribadi itu harus apa ya? Kalah dibandingkan dengan ya kita harus menonjolkan stylenya identity-nya klien. Iya. Jadi bukan kita memaksakan, oh karena aku suka yang kayak gini, jadi semua desainnya aku jadikan seperti ini. Nanti kalau orang-orang baru ke kita, pokoknya kalau mau desain yang kayak styleku, ya enggak juga. Karena kita bukan seniman, betul. Gitu ya. Kita desainer. Ya. Nah, kayak contohnya di uniform itu, jadi suatu ketika ada kalanya, tiba-tiba ada momen sesuatu yang pas ada proyek yang saya bisa mengeluarkan, apa ya istilahnya? Ekspresinya. Nah, itu ada. Gitu. Jadi kalau pas ada kebetulan yang bisa memunculkan seperti itu, ya sekalian. Nah, kayak gitu. Jadi apa ya tergantung porsinya mungkin seperti itu. Oke. Ya terus Bu Corina ini terakhir nih sebelum Bu Corina pamit ada ganti acara nanti kalau Q&A kita tunggu lagi gitu ya. Bu ada pesan-pesan enggak untuk desainer muda yang baru melangkah mencoba mendesain brand identity atau mungkin ilustrator background-nya atau mungkin background-nya content creator atau writer atau apa, but they just learn, they want to know brand identity itu gimana, mendesainnya secara proper itu gimana, kamu ada pesan nggak buat mereka?
Wah, kalau dibilang itu banyak banget sebenarnya. Silakan. Nanti nggak cukup waktunya, katanya sudah tinggal berapa menit. Nggak apa-apa, penting berpengalaman teman-teman. Oh, Ya. tidak. Jadi kalau basicnya kalau dari saya adalah jangan pernah berhenti belajar, itu pertama. Jadi walaupun sampai saat ini pun saya masih juga ngikutin tren. Jadi kayak misalkan yang lagi ngetren kayak style desain seperti yang Korean style gitu. Dulu awalnya saya juga nggak suka gitu kan. Tapi sekarang waduh saya juga tahu kok perkembangannya baru-baru saya tahu semua gitu. Nah, jadi terus update tren, terus kemudian kadang kan setiap tahun ada tuh yang kayak tren sekarang 2020 mungkin nanti ada tren desain grafis tahun 2021. Nah, itu biasanya kayak akhir-akhir tahun ini sudah mulai keluar tuh. Nah, nggak lelah untuk belajar terus. Jadi cari tahu lagi. Oh, ternyata yang lagi ngetren berikutnya ada yang terkait dengan 3D. Terus kemudian ada AR gitu. Wah, saya nggak ngerti. Ya, nggak apa-apa. Ya nanti walaupun nggak tahu ya bilang aja, oh masih bodoh untuk hal-hal yang masih kayak gini. Mengakui diri sendiri kalau nggak bisa, kemudian oke, ya mungkin ada kesempatan untuk nanti bisa belajar. Nah, bagi yang harus mengakui dulu kalau nggak tahu, belum bisa, sehingga bisa belajar lagi. gitu. Jadi tahu gitu ya. Betul. Jadi kalau misalkan kita dari awal sudah bilang bahwa aku bisanya desain style yang gaya minimalis. Begitu ada tawaran, kamu bisa nggak desain yang ini batik yang jelimet gini. Apa ya bahasa Indonesia ini? Jelimet detail gitu. Yang detail. Lalu otomatis kayak, oh enggak itu bukan desainku. Cari orang lain aja. Nah, itu berarti kamu sudah kayak melewatkan menutup kesempatan lewat itu ya. Menutup opportunity gitu. Jadi ya kalau kayak misalkan saya sama Bulia kita dulu kok ada ini kerjaan ini sama-sama nggak bisa diterima nggak, coba aja mau tak coba aja kayak gitu. Oke. Gitu ya. Sudah saya kembalikan ke Ulin ya, kayaknya udah waktunya ya Lin ya. Ya baik, terima kasih Ibu Lia dan juga Ibu Korina. Tadi kita udah membahas banyak banget nih mengenai graphic designer. Jadi tadi Bu Lia dan Ibu Korina sudah membuka portofolionya Lia as Associate selama ini, sudah menghandle berbagai klien. Lalu juga ada beberapa pesan nih yang disampaikan bahwa ketika teman-teman nih yang desainer atau mungkin yang tertarik dengan brand identity ingin memulai atau mungkin ingin membuat portofolio gitu ya, kalian, Bu Lia tadi memberikan bocoran bahwa portofolio kalian itu is not about your expression, tapi you have to do your research. Jadi company yang kalian tuju seperti apa, maka kalian juga harus intinya seperti consider gitu ya, company-nya seperti apa, lalu kemudian portofolionya disesuaikan gitu. Lalu tadi juga banyak sekali pesan yang disampaikan dari sesi kedua ini. Bu Lia juga sempat mention tentang sustainable branding, bahwa Lia as Associates meskipun melakukan branding identity kepada brand-brand besar gitu ya, tapi mereka tetap memikirkan bagaimana caranya setiap bahan produksi itu bermanfaat. Jadi jangan sampai kita buang-buang, karena Bu Lia sangat sangat perhatian gitu terhadap sustainable branding. Baik, lalu juga tadi dibahas juga mengenai bahwa kalau misalnya kita membahas tentang brand identity, kita tidak sedang membicarakan tentang identity designernya atau identity kita sendiri, tapi identity brand. Maka kita nggak bisa nih pilih-pilih, atau lebih kalau Lia as Associates lebih suka kalau memang nggak bisa, ya bilang nggak bisa, tapi kita belajar dan terus mengikuti tren begitu ya. Meskipun sebenarnya di awal tadi juga sempat disebutkan bahwa kalau misalnya terus-terusan ngikutin tren, tapi nggak sesuai sama identitas sebuah brand, itu juga bisa celaka. Tapi tetap harus ngikutin tren, karena kan yang berkembang saat ini itu trennya akan terus berubah. Maka kita juga harus terus belajar. Bahkan tadi Ibu Korina yang sudah banyak menghandle klien-klien besar menyebutkan kalau beliau juga terus belajar gitu. Dan tidak semua klien beliau bisa mengeluarkan ekspresinya yang emang desainnya tuh gayanya Bu Korina banget gitu. Sampai kalau menurut Bu Korina ketika bisa menghandle klien yang brand identity-nya sesuai dengan ekspresinya tuh untuk Bu Korina itu jadi berkesan begitu. Jadi teman-teman tadi juga ada pesan buat yang mau memulai brand identity, teman-teman banyak-banyak belajar, lalu juga jangan pilih-pilih gitu ya, ngikutin tren, harus terus bisa adaptif. Oke, itu tadi summary dari materi kedua. Selanjutnya kita masih ada materi ketiga. Jadi teman-teman kalau tadi udah dapat banyak, kita bakal dapat lebih banyak lagi. Di sesi ketiga ini akan
disampaikan oleh Ibu Lia Sidik bersama dengan Ibu Laura B. Nanti kita akan membahas mengenai company profile-nya LIAS Associates dan juga akan disebutkan juga tips dan trik bagi teman-teman yang mau memulai berkarir di bidang ini, mau berkarir sebagai brand identity gitu ya. Oke, teman-teman silahkan menyaksikan sesi ketiga ini. Saya persilakan untuk Ibu Laura B dan juga Ibu Lia Sidik. Silakan Ibu. Oke, hai. Hai. Hai, thank you. Ini namanya Laura B, panggilannya B, ya. Mungkin diceritakan sedikit, B, what are you doing so far, latar belakang pendidikan. Terus I know kamu juga mencoba ke Jakarta, banyak teman-teman yang ingin ke Jakarta kan di sini. Mungkin ada yang bisa di-share-kan atau apa, silahkan kenalan dulu deh. Halo ya, namaku Laura B, panggil Bibi aja. So, aku kuliah desain grafis sama Corina tadi, Bu Corina, di mana saya bertemu dengan kuliah di situ semua berangkat dari kuliah ya 2003 ketemu sama Bulia. Terus saya sebenarnya lebih banyak lebih suka hal-hal yang berhubungan dengan multimedia sebetulnya berupa video kurang lebih seperti itu. Terus saya ke Jakarta, saya juga awalnya kerja di produksi lah di PH gitulah ya. Terus asisten sutradara. Aku banyak terjun di dunia iklan awal-awalnya. Jadi aku bukan layar lebar, bukan di televisi ya. Orang suka banyak salah persepsi kalau production itu video pasti di TV mana gitu. Bukan, aku lebih banyak main di iklan. Kemudian setelah beberapa tahun lah, 2-3 tahun, aku udah nggak di lapangan tapi lebih banyak ke editing sebetulnya. Terus pulang ke Surabaya, pulang ke LIAS Associates ini kerjanya apa? Serabutan, apa aja. Enggak, basically multimedia juga video. Kalau kebetulan di LIAS ada pekerjaan berhubungan dengan video ya aku membantu mensupport di bagian multimedia. Kalau nggak ada ya serabutan. Yes. Cerita dong, apa yang membuat kamu tertarik dengan video? Apa ya? Mungkin karena sesuatu yang dynamic gitu. Sebenarnya aku tuh suka dengan sesuatu yang berhubungan dengan manusia gitu. Aku tuh nggak terlalu suka dalam artian barang gitu kali ya atau jual karena itu service gitu ya, syuting gitu. We create story. Aku sebenarnya suka kayak menceritakan sesuatu, men-sharingkan sesuatu itu aku tuh suka. Jadi kalau video tuh nggak statis gitu ya, dinamik gitu. Aku suka dan aku emang anaknya sangat visual gitu loh. Berangkatnya dari visual. Jadi aku suka melihat, suka memperhatikan sesuatu yang visual itu menarik buat aku. Jadi aku kembalikan lagi. Jadi kalau tadi personal brandingnya sukanya apa, karakternya apa, ya aku suka berhubungan dengan dari dulu tuh musik video apa gitu tuh aku selalu suka sih memang. Selama sekian belas tahun kan kamu main di 11 tahun, belum belas sih kayaknya. Iya, main di urusan video. Iya, Yes. 11 tahun dari pertama kali sampai sekarang. Perubahan apa yang terjadi? Yang paling berasa tadi itu dulu generasi masih pakai film. Jadi masukin kalau syuting ke iklan tuh masih pakai film 16 mili, 3 mili. Masuk berapa can gitu kita habis ibaratnya kalau pakai roll tuh habis berapa roll gitu ya. Mahal sekali produknya habis di syuting terus di grading itu diwarnai, dicuci gitu, diproduksi. Kemudian berubah ke era digital gitu. Jadi semua everything serba digital. Kalau dulu tuh editing masih pakai gunting gitu ya, masih sempat ada tuh. Sekarang udah enggak, semua udah digitalization gitu. Yang tadinya linear editing sekarang bisa maju mundur gitu bisa. Makin ke sini semua udah mulai serba instan ya. Kita udah mulai bisa belajar ngedit di handphone gitu, di laptop. Tadinya tuh kalau mau ngedit tuh harus mesin tuh gede. Sampai sekarang sih masih, cuman udah mulai berkurang. Kalau online gitu ya, online tuh kalau di istilah editing tuh kita ngasih visual effects gitu, ngebersihin green screen atau touch up apa, itu semua tuh nggak cuma software, itu ada mesin, hardware, dan software. Itu karena spesifikasi teknisnya sangat rumit gitu ya, harus besar, memori besar apa. Nah sekarang makin kesini semua makin dipersimpel, kamu bisa ngedit di laptop, bahkan untuk singkat kamu bisa ngedit di handphone gitu. Terus bahkan sekarang kalau fotografi ya, kamu motret pakai handphone bisa, ngedit cepat ini, plugin apa semua ada. So everything is very fast gitu, cepet banget. Dan tadinya tuh kalau orang mungkin ada sutradara, ada kameramen gitu, ada editor. Sekarang makin sini semua orang berusaha untuk mengerjakan semuanya sendiri. Jadi syuting sendiri, ngedit sendiri, ngerekam sendiri, semua jadi satu, deliver jadi satu. So it's
pretty apa ya, challenging sih actually untuk bisa yang tadinya kalau aku cuma suka motret nih, aku nggak peduli sama directing gitu ya. Padahal sebenarnya at some point you have to understand, belajar untuk gimana ngobrol sama orang, iya ngedirect, bikin sampai itu sampai selesai. Kurang lebih kayak gitu sih Bu ya. Kalau dulu bikin, let's say, video-video yang sekarang banyak di sosial media, Yep. Video 1 menitan gitu kan, kira-kira yang kita pakai di sosial media. Kalau dulu untuk bikin satu video 1 menitan itu kira-kira butuh berapa orang? Wah, bisa banyak sekali ya, bisa puluhan ya, teman tergantung jenis konsepnya juga ya. Karena kalau misalnya yang profile lah, misalkan profile 1 orang gitu. Waduh, meeting dulu. Banyak banget ya, bisa puluhan sih, bisa 20-an lebih ya. Satu video dulu. Iya, kan dulu tuh ya minimal director 1, kameramennya 1, kameramen, krunya aja udah berapa, asisten kamera, nanti ada lighting lagi 1. Kalau 1 kamera asistennya 2 udah berempat, lighting sendiri, nanti ada asisten lighting, nanti ada talent, ada wardrobe, ada produser, ada dan yang lain-lain, pasti itu timnya ada editor. Iya, itu wes minimal untuk ya kurang lebih segituan lah. Seluruh produksi, make the whole production selesai gitu. Kalau saat ini orang-orang bikin video di Instagram, itu bisa paling efisien berapa orang? Video 1 menitan nih, tetap sama profile. Sebenarnya kalau mau disikat 1 orang ya bisa, cuman bisa loh, saya bilang saya nggak bisa, cuman memang we need gini. Jadi kalau mungkin zaman dulu dengan 20 orang ya kamu dari hasil syuting sampai hasil jadi kamu bisa dengan proper ya, aku ngomongin kapasitas iklan ya, bukan ngomongin kapasitas asal jadi gitu ya. Ya itu bisa 3-4 harian lah. Jadi dari editing selesai, diedit, terus habis itu masuk online, grading, music gitu ya, itu ya seminggu lah, itu aman, bagus hasilnya, layak tayang di televisi. Nah sekarang kalau sosial media makin banyak ya video, mungkin kedetailan kualitas itu juga sangat jauh berkurang, orang lebih mentoleransi gitu lah ya, nggak harus yang 4K gitu mah udah nggak perlu gitu kan, pokoknya HD, apalagi kalau di Instagram aja, syuting pakai handphone bisa. Sebenarnya kalau kamu bisa punya alat sendiri, syuting sendiri, bikin konsep sendiri, habis itu ngedit dan musik sendiri ya 1 orang bisa. Cuman kalau mau lebih enak, minimal tim produksi sama tim praproduksinya dipisah lah. Jadi yang syuting biar fokus sama technical syuting, lokasi apa gini, terus tim yang editing, musik, apa itu terpisah. Ya itu tergantung kenyamanan masing-masing, mau berkarya, mau berbagi. Itunya mau ranah gajinya mau diambil semua atau mau dibagi-bagi berapa orang terserah ya. Mau 3 orang bisa, mau 5 orang ya bisa, terserah. Teman-teman, mari kita lihat contoh video profile di Instagram yang disikat oleh 1 orang. Ini contoh karyanya. Mari kita lihat. Salam, aku share screen aja. By the way, aku share screen aja video ini dari Instagram. Kalau di playback ternyata patah-patah, ya kalian ke Instagram aku cek aja sekalian gitu kali ya. @laura.bee @laura.b. Silahkan Bibi. Oke, ini nanti kita ngomongin sosial media yang ini yang lain ya, sebentar. Oke, ini aku bikin kebetulan waktu itu tentang, jadi aku punya temen personal branding sih kalau ini, jadi dia mau ngadain charity buat acara, aduh aku lupa, pokoknya untuk acara kesehatan gitu, jadi dia minta dibikinin promonya. Again, kalau patah-patah langsung nanti ke ini aja ya, ke Instagramku aja. Masih ingat kan tahun lalu kita olahraga bareng pas ulang tahun gue buat charity. Nah sorry banget ya tahun ini kita belum bisa ketemuan, tapi masih ada online olahraga bareng Riana. Jadi tahun ini ulang tahun gue kita bakal charity bareng buat Rumah Harapan Indonesia. Itu adalah rumah singgah untuk anak-anak yang sedang mengalami penyakit kritis. So, jangan lupa hari Minggu tanggal 5 Juli jam 8.30 pagi kita bakal olahraga bareng sambil berdonasi untuk Rumah Harapan Indonesia. Because should be fun. When we do good, we feel good, we look good. Sampai ketemu hari Minggu. Dage Gobian. Ya, itu salah satu contoh aku bikin buat Riana. Dia bikin ini kebetulan yang kedua, dia tahun lalu sudah bikin, terus dia tahun ini minta dibikinin lagi.
contoh video profile yang disikat satu orang, teman-teman, gajinya tidak dibagi-bagi. Itu loh, itu charity loh itu. Itu charity karena Charity, ya. Amalnya tidak dibagi-bagi. emang iya sama harus Iya. apa Tunjukkan lagi contoh-contoh video supaya teman-teman semangat. Bisa loh bikin company profile video satu orang. Oke, Instagram. kalau ini yang berikutnya ini nggak satu orang nggak ya? Nggak ingat. Ada beberapa orang lah, ada beberapa yang bantu, tapi memang nggak banyak sih. Ini kebetulan waktu itu promo untuk ini salah. Oh sorry, sebentar ya, salah select. Harap maklum, aku bukain dulu yang ini dia. Again ya, kalau patah-patah langsung ke Instagramku aja. Jadi ini tentang brand olahraga 2Times You. Dia minta dibikinin tentang ada sekelompok untuk perempuan lah pokoknya untuk brand. Sebenarnya brandnya bukan untuk perempuan, tapi brandnya waktu itu kemudian talentnya perempuan semua. Pakai ini aja. Di sana masuk harusnya. Habis. Maaf, tadi kendalanya audionya ada yang ya kalau mau lihat lagi lihat ke Instagramku aja itu bisa. Yes. Yes, itu contoh. Itu nggak disikat sendirian kalau itu nggak bisa. Disikat Itu karena sendirian. talentnya banyak. Sebenarnya ya tadi butuh banyak beberapa tim lah untuk mengeksekusi itu. Cerita dong timnya apa aja. I know you have a copywriter, you work with a copywriter, kemudian Konsepnya sebenarnya konsep sama copywriter tuh aku didukung sama teman saya waktu itu, jadi dia yang bantu. Itu yang paling susah sebenarnya. Kalau aku boleh bercerita sedikit ya, yang paling susah dari bikin video itu sebenarnya konsepnya. Jadi nggak sekedar bikin gambar keren gitu. Jadi kita mau menyampaikan apa, apalagi kalau kita menjual sesuatu gitu sebetulnya ya. Ya itu sih. Terus kemudian konsep. Terus sama kerja sama siapa lagi? Kebetulan talent-talentnya itu sebenarnya sudah dipilih gitu. Talentnya itu memang kebetulan ya kita gak ngomong selebgram ya, pasti di endorse lah. Jadi talentnya, jadi aku nggak ngurusin talent. Sebenarnya ngurus talent tuh kan ribet juga, harus cari, harus seleksi sesuai apa enggak, bisa acting apa enggak. Nah kebetulan konsep itu kebetulan memang mengambil orang-orang perempuan-perempuan biasa gitu. Jadi sudah ada, terus ya udah tinggal aku tinggal syuting gitu. Yang ribet waktu itu lokasi ya, karena ini bukan project yang istilahnya proper in a like ini, jadi schedule-nya tuh menentukan sama si talent-talent ini. Jadi apalagi kalau misalnya nama ibu-ibu gitu ya, kadang-kadang aku nggak bisa, aku harus jemput anak apa gitu, jadi harus ngantri schedule lagi. Jadi emang prosesnya sangat lama, ini bisa sampai 2 mingguan karena menyesuaikan schedule sih. Kalau musik itu kebetulan musiknya library, tapi memang library yang sudah berbayar gitulah. Terus udah mau paling waktu saat pengambilan gambar lah ya, ada kru lain yang membantu lah, karena itu di jalan aku butuh mobil gitu untuk naik sepeda, yang lari dan sebagainya. Kurang lebih kayak begitu sih. 3 orang cukup nih? 4 orang? Bisa sih sebetulnya, ya bisa banget. Pokoknya kamu sudah tahu mau bikin apa, timnya solid, ya itu tadi serabutan. Production assistant. Ya, serabutan itu penting ya. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Sebagai contoh tadi ada gimana ini Bi punya contoh-contoh untuk sosial media Merlion itu ya, gimana menggodok ide sebelum dieksekusi. Jadi itu tadi yang dibilang paling susah adalah tahap nemuin konsepnya, brainstorm konsepnya yang sesuai dengan brandnya, sesuai dengan marketnya, habis itu unik dibandingkan kompetitor. Silakan diceritakan dengan contoh brainstorm itu gimana sih profile?
Ya, jadi kemarin ini kebetulan namanya juga sketsa ya, sketsa kelas waktu itu. Ini kita pakai Google Jamboard. Jadi waktu itu kita meeting ya, kita meeting online. Jadi kita nggak meeting offline, kita meeting ketemu sama si A si B. Terus kita tuh mau bikin postingan sosial media, ada 6 postingan gitu. Jadi 6 postingan tuh ada 2 diantaranya video, yang 4 itu ada 1 microblog, yang 1 tuh sukses story gitu ya. Ini contoh rough aja. Jadi yang kalau nomor 1 ini kita lihat title. Jadi ini nanti kita lagi ngomongin tentang linguistik waktu itu ya, linguistik multiple intelligence ini untuk sekolah sebetulnya, jadi edukasi. Nah, yang halaman kedua ini itu kita 2, 4, 5, 6 dan seterusnya ini kebetulan microblog gitu. Jadi openingnya apa, next post-nya apa gitu. Nah, yang ketiga ini adalah contoh sukses story. Jadi kita mau pakai quote apa, jadi kalau misalnya J.K. Rowling ini waktu itu quote-nya dia ngomongin tentang apa bisa, atau memakai disability. Jadi J.K. Rowling itu tadinya punya kelemahan apa, terus kemudian sekarang kok dia bisa sukses gitu, bagaimana gitu. Nah, ini yang rough aja waktu itu, ini kebetulan memang masih sistemnya masih coret-coret ya, masih dikerjakan juga. Nah, halaman yang kedua ini storyboard. Jadi kita dimulai dari bikin storyboard. Kita ngeliat itu, kalau ngeliatnya sekilas saja ya, karena ini juga masih dalam tahap pekerjaan gitu. Jadi beberapa anak ngobrolin tentang berbagai macam bahasa yang berjadi linguistik tuh kecerdasan bahasa gitu ya. Jadi pendekatannya waktu itu anak ini ngomong kata A gitu pakai bahasa misalnya Inggris gitu, yang ngomong kemudian kata B pakai bahasa Mandarin gitu, ntar kalimat C pakai bahasa Indonesia. At the end mereka menyebutkan satu kalimat utuh gitu dalam berbagai macam bahasa tapi jadi kesatuan. Kurang lebih sih kayak gitu, ini contoh storyboard. Nah, ini ada testimonial. Nanti kalau mau ada testimonial, waktu itu kita ngobrol untuk profilnya sekolah, kita mau interview guru, kita mau interview anak-anak siswa, kita mau interview orang tua, parents, kita bikin list pertanyaan. Jadi ini kalau cerita sedikit aja ya, kalau untuk testimonial itu kita nggak bisa nanti udah pokoknya ntar kita ngomong ini aja gitu, tuh nggak bisa, harus dibikin list pertanyaannya, mau ngomong apa, nanti reaksinya apa, kita harus tahu nanggepinnya apa, karena when you talk about testimonial it's about chemistry kan, jadi ntar dia nanggepin apa terus kita krik gitu. Garing banget. Jadi sebaiknya sudah tahu mau ngomong apa. Di plan dulu. Ya, di planning itu benar sekali. Oke, now terakhir, contoh kasus terakhir. Kita nanti masuk ke Q&A ya. Yes. MCO, salah satu yang tim kita ngerjakan, sosial medianya, dan menang award itu mulai tahun 2017 kayaknya ya, sampai sekarang. Ya, tahun 2017 sampai sekarang. Itu adanya offline dan online. Betul. Ya, silakan. Jadi ya ini yang kalian lihat ini MCO ya, kalian bisa lihat. Jadi ini ada pemilihan warnanya gitu ya. Ini ada kuisnya ini ya. Nih kalau kalian lihat halamannya, dari yang warnanya kalian bisa lihat dari gradasi yang warnanya hijau toska, ungu, perlahan-lahan masuk ke coklat gitu ya. Kembali ke toska gitu. Ntar aku nanti ke bawah balik ke ungu. Jadi ini bikin kayak gini memang di plan, nggak bisa ngarang gitu. Terus ini ada edukasi gitu. Jadi banyak informasi yang di-share. Kemudian tadi Bu Lia bilang ini ada virtual concert gitu. Jadi sorry, aku ambil contoh yang lebih bawah ya. Warna produk. Jadi bukan warna mood kami pada saat mendesain teman-teman, tapi ada warna produk. Kami pegang data warna bestseller, kami tahu pasti walaupun warna itu belum tentu warna favorit kami, tapi itu adalah bestseller dari marketnya. Kemudian jenis-jenis kuis yang diadakan itu disesuaikan dengan kebutuhan market juga. Hari gini kalau dapat pulsa 100.000 apalagi 500.000 itu lebih senang daripada dapat handphonenya. Stuff like that itu research base. Nah, ini mungkin bisa diceritakan, ada event-event offline-nya. Iya, jadi waktu itu ada penyemprotan ke disinfektan gitu ya. Mereka peduli juga dengan kondisi, jadi nggak cuma sekedar semuanya harus serba jualan gitu. Jadi memperhatikan kondisi sekarang lagi corona gitu ya. Jadi mereka mengada disinfektan, baik ada liputan videonya, kemudian ada ini behind the scene-nya semacam itu. Jadi terintegrasi gitu aktivitas
di offline sama di postingan di online itu juga di-sharekan. Bayangkan berapa banyak pihak yang bekerja sama supaya brand identity-nya ini hidup gitu teman-teman. Tim online, ada video, ada yang konseptor, ada yang desainnya juga, kliennya, pabriknya yang memberikan data, tim research-nya dan lain-lain. Itu semua untuk menghidupkan brand identity-nya. Oke, jadi itu sesinya sama Bibi. Yes. Yes, sekarang kita kembaliin ke Ulin. Hai Lin. Oke, terima kasih Bu Lia dan juga Ibu Laurabi ya untuk sesinya tadi. Oke, terima kasih banyak. Ya, kita tadi sudah belajar banyak nih dari pengalamannya Ibu Laurabi. Selama 2-3 tahun belakangan lebih banyak untuk editing video, sementara sebelumnya yang sudah disebutkan Bu Lia berbelas-belas tahun nih menjadi seorang videografer gitu ya. Tadi Ibu Laurabi juga sudah menceritakan bagaimana perjalanannya videografer yang belasan tahun begitu ya, sudah lama sekali, bahwa dulu tuh pakai roll film teman-teman kalau misalnya mau membuat sebuah video. Bahkan untuk membuat video diperlukan waktu yang berhari-hari untuk buat video proper ya, untuk iklan. Lalu juga timnya ada banyak sekali. Tapi saat ini dengan kemajuan teknologi, bahkan tadi Bu Laurabi sendiri sudah menunjukkan portofolionya, company profile, membuat company profile sebuah perusahaan, dan juga ada banyak tadi yang dicontohkan, itu Ibu Laurabi bisa membuatnya sendiri gitu ya, untuk video Instagram, karena sekarang udah lebih mudah. Nah, teman-teman tadi juga banyak pesan-pesan yang disampaikan, bahwa semuanya bisa kok untuk membuat berkarir di bidang ini. Yang paling susah malah menurut Ibu Laurabi itu bukan dari segi teknis, tapi dari bagaimana menggodok ide dan bagaimana mengonsep gitu. Oke, teman-teman, mungkin kalian udah nggak sabar nih untuk langsung bisa bertanya kepada para narasumber kita hari ini. Jadi buat teman-teman yang tadi sudah menuliskan nama, underscore tanya, saya akan panggil kalian, lalu yang masih mau bertanya, kita masih buka sesinya, silakan teman-teman. Silakan yang mau bertanya, bisa tulis nama, underscore tanya, begitu ya, nanti saya panggil satu persatu, silakan untuk nyalakan kamera, nyalakan mikrofon, dan nanti akan langsung dijawab pertanyaannya oleh para narasumber. Sebelumnya, saya juga mau mengingatkan kepada teman-teman untuk mengisi link yang ada di kolom komentar, yang dikirimkan oleh tim Jobhan. Untuk linknya bisa diisi ya teman-teman, supaya nanti kalian bisa mendapatkan sertifikat. Oke, baik teman-teman. Sebelumnya saya minta maaf nih, sepertinya acaranya, untuk sesi tanya jawab akan ada sedikit revisi ya, ada sedikit perubahan. Jadi pertanyaannya akan saya bacakan. Jadi teman-teman yang tadi sudah menuliskan nama dan tanya nih, sepertinya tidak memungkinkan waktunya dan kondisinya untuk bertanya secara langsung. Jadi teman-teman bisa ketik pertanyaannya, nanti saya akan bacakan. Silakan teman-teman, silakan diketik di kolom komentar. Nanti akan saya bantu bacakan, nanti akan dijawab juga sama narasumber kita. Oke, sebelumnya saya mungkin mau membacakan dulu ya. Jadi tadi kan di sesi pertama, Ibu Cynthia dan juga Ibu Lia sempat ngobrol nih tentang brand identity, dan juga tadi sempat bilang Bu Lia bahwa teman-teman yang mau menyarankan topik silahkan begitu. Ternyata ada nih teman-teman yang menyarankan sebuah topik. Mungkin Bu Lia juga yang lagi dengerin, Bu Cynthia bisa di considering ide ini ya Bu ya, bahwa ada yang nanya, ada yang ide nih dari Galuh Widyasari. Bu Cynthia dan Bu Lia, saya request topik webinar ya. Hehe, ada hehe-nya nih Bu, saya nggak nambahin. Yaitu tentang brand trust. Jadi setelah memformulasikan brand identity, bagaimana sih cara yang tepat untuk membangun kepercayaan dari konsumen terhadap produk kita? Terima kasih. Jadi tadi ada saran Ibu untuk Ibu Lia dan juga tim Lia S Associates dari Galuh untuk membuat topik webinar lain, yaitu brand trust. Mungkin ini bisa direspon dulu Bu Lia, silakan. Nah, itu ya, brand trust ya? Benar ya, Galuh? Yes, well itu nanti tanya Bu Cynthia, boleh apa enggak tuh ada topik itu. Kalau dia oke, selama dia moderatornya, aku ayo aja Jobhaners ya. Tadi pertanyaannya yang dari mana dulu? Saya enggak kelihatan pertanyaannya. Oke.
Um, Itu Pertanyaan, request tadi dari Galuh itu, bukan pertanyaan. ya itu request Ibu, ada request dari Galuh untuk membuat topik. Bu Lia ini Oke, kalau ya, bangun trust terhadap produk, Bu Corina. Silakan coba dulu jawab. Kalau dari brand identity, bagaimana trust itu bisa terbangun? Dari dekat ya. Dari brand identity, konsisten. Jadi misalkan nih kamu misalkan dari signage dari signage yang muncul di mana, di tokonya, dari satu signage terus kemudian ditempel di pintu, kemudian ada satu lagi misalkan di toilet gitu. Nah, walaupun ini satunya di pintu depan, satunya di toilet, warnanya harus tetap sama, harus tetap dijaga supaya bentuknya itu juga tetap bagus. Nah, misalnya seperti itu. Itu kalau signage. Kalau misalkan di cetakan juga sama, kartu nama. Nah, yang sederhana, kartu nama itu sering dipakai buat ini kan representatif orang ke mungkin calon customer, calon partner dan lain sebagainya. Nah, itu cetakannya juga tetap harus dijaga. Jadi misalkan yang satu misalkan warnanya biru gitu. Terus tiba-tiba yang satunya birunya agak jadi kayak biru jeans gitu misalkan. Nah, jadi kan sudah nggak konsisten gitu. Nah, itu ketika orang lain terima itu bisa kelihatan. Oh, ini kalau dari kartu namanya aja udah warnanya nggak karu-karuan, nih gimana nih kalau misalkan mau kita sebagai yang bakal ngasih job itu kira-kira bisa dipercaya nggak sih kayak gitu. Nah, itu istilahnya Membangun trust. Iya, gitu. Bisa diandalkan something comfortable gitu ya. Sekarang kalau kamu Bi, kalau dari segi storytell ya, video storytell itu kira-kira storytell yang seperti apa sih yang bisa membangun trust? Well, I think harus nyesuaiin sama brandnya ya. Maksudnya brandnya mau ngomongin message apa. Yang terpenting adalah intinya apa, gimana ngomongnya ya. Kualitas produknya, kualitas videonya harus betul kata Bu Corina gitu, harus konsisten gitu. Jangan di videonya keren banget gitu ya, hasilnya ternyata produknya kok lagi sekali pakai rusak gitu ternyata misalnya sepatu gitu keren banget buat jalan-jalan buat apa gitu, tapi begitu produk aslinya dipakai terus soalnya cepet rusak gitu ya. Contohnya salah satunya itu kali ya. Jadi produknya menyesuaikan, terus target marketnya juga pas gitu. Jadi kalau seputar anak muda ya kasih ke anak muda gitu, jangan nanti dibikin yang bapak-bapak pebisnis atau apa kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih kali ya. Ya. Kalau saya menambahkan ya, Galuh. Jadi setiap kali kita mau melakukan branding, itu saya coba produknya. Saya coba. So, I want to know the product, gimana cara pakainya dengan benar dan lain sebagainya. Saya tahu. Jadi kayak tadi ada rumah sakit Undakan. Pernah saya ngurus keluarga saya di situ, saya tahu bagaimana prosedurnya, bagaimana servisnya. Jadi ketika diminta memberikan masukan, itu bukan diminta sekedar mendesain logo doang, tapi ada banyak hal yang bisa kita lakukan di internal brandingnya. Kita ngomong MCO, saya belajar ngecat-cat kayu besi yang benar itu ternyata nggak boleh dilapis doang, harus dibersihin dulu, habis itu primer, habis itu rasionya thinnernya sama produknya baru, oh jadi this is how to use the product properly sebelum kita mengkomunikasikan identitas dari brand tersebut. Ardiles, ya saya pakai sampean sepatunya Ardiles dan terlibat di proses desainnya supaya saya tahu ini loh Ardiles. So it's very important before kita menulis atau menggambar, mengkomunikasikan sebuah identitas, kita tahu benar siapa yang kita komunikasikan dan kepada siapa kita bicara. And that's how we build brand trust. Oke, selanjutnya Lin. Oke, baik Bu Lia. Terima kasih banyak. Pertanyaannya sangat banyak nih Bu Lia. Dan tim Lia as Associates mungkin semoga sabar ya Bu menjawabnya. Baik, ini ada pertanyaan dari Aisyah Rana. Halo, saya tertarik dengan apa yang sudah sempat dimention oleh Bu Lia di awal sesi. Seperti kalau Coca-Cola, kita pasti expect yang kita dapat juga Coca-Cola. Tapi kalau Aqua, merek apapun bisa. Nah, ini saya pernah baca di suatu artikel yang membahas tentang nama-nama atau trademark dari suatu barang yang sudah menjadi top of mind. Justru menjadi bahaya bagi brand tersebut, karena mereka akan kehilangan trademark atau value dari brand tersebut.
Pertanyaannya, sejauh mana sih identitas brand itu dikatakan berhasil dan bisa sustain tanpa menghilangkan trademark dari brand tersebut? Sudah cukup jelas Ibu Lia pertanyaannya? Iya, tapi mungkin bukan menghilangkan trademark ya, karena trademark itu pemahamannya ada tentang hukum. Jadi trademark itu tidak bisa dihilangkan selama pendaftaran hukumnya diperpanjang, baik di dalam negeri, Dirjen HKI, ataupun di luar negeri, di internasional pakai Madrid Protocol gitu misalkan. However, saya paham pertanyaannya. Sorry, tadi yang tanya siapa? Namanya Ulin? Aisyah ya. Saya paham. Jadi kadang ada kayak odol gitu ya. Mau beli apa? Mau beli odol. Odol itu dulu brand. Odol itu sedih banget karena produknya udah nggak ada, tapi namanya tetap disebut. Orang nggak tahu itu nyebut beli odol, terima Pepsodent. So it's kind of messy. Mungkin itu yang kamu dapat ya, yang kamu maksudkan. Sejauh mana identitas brand itu dikatakan berhasil? Tolak ukurnya gampang saja. Tolak ukurnya adalah penjualan sebetulnya. Ketika brand itu berhasil menjual produknya, menjual produk itu bukan hanya dalam bentuk uang, tapi orang mau meluangkan waktu dan tenaganya untuk lebih tahu tentang produk itu, untuk mempelajari produk itu juga indikator keberhasilan. Jadi transaksi itu bukan cuma uang, tapi ada waktu dan tenaga. Kemudian gimana, apalagi kalau produknya bisa dikoleksi, terus orang itu marketnya sampai mengoleksi, itu maka menjadi tolok ukur keberhasilan. So it's action, transaksi sesuai tujuan yang diharapkan, begitu. Semoga menjawab, Aisyah. Tuh. Oke, baik Bu Lia, terima kasih untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Sylvia Meliana. Pertanyaannya adalah, saat ada perubahan tren, seberapa perlu sebuah brand mengganti branding produknya, dan bagaimana cara agar branding produk kita bisa long lasting agar tetap mengikuti zaman? Corina, ayo Bu, nanti bareng aku. Oke. Jadi yang pertama tentang sejauh mana brand itu ngikuti trennya dulu. Nah, kalau dari beberapa proyek yang masuk di tim itu kita perlu tahu dulu sih sebenarnya. Jadi tren yang ada itu sebenarnya worth it nggak sih untuk si brand ini itu ngikut. Itu dulu sih. Jadi bukan sekedar kayak, oh lagi tren ini lalu ikut-ikutan. Nah itu apa ya istilahnya? Katut ya. Apa ya? Kayak latah. Nah gitu. Yeah. Jadi jangan sampai kita tuh jadi brand yang latah. Yang cuma sekedar ikut-ikutan doang. Tapi misalkan ternyata tren itu memang ada hubungannya dengan core value-nya atau mungkin ada hubungannya dengan visi misi dan cocok dengan konsep brand-nya, ya it's okay, maju aja, ikuti trennya. Tapi kalau nggak cocok ya jangan dipaksa, nanti tambah jatuh brand-nya. Gitu. And there is a perspective untuk sebuah brand, apakah kita mau mengikuti tren itu bisa dan juga bisa menciptakan tren, begitu. Contohnya yang menciptakan tren itu nggak harus kayak something big, tapi misalkan Oreo gitu, cara makannya gimana Corina, cara makan Korea? Terus dicelupin. Nah itu kan menciptakan sebuah tren gitu, something unik juga. Nah itu selain, ingatlah kita punya dua jurus, kita bisa ikuti tren yang tepat atau kita bisa menciptakan tren, gitu Ulin. Oke, terima kasih Bu Lia dan Bu Corina untuk jawabannya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Di sini yang bertanya juga menyebutkan contohnya ya Bu. Jadi dia ingin study case gitu. Namanya Muhammad Farel Azhar. Muhammad Farel bertanya bahwa bagaimana bisa menggeser brand yang menargetkan orang tua jadi menargetkan anak muda hingga lebih tua. Produknya adalah bandrek hanjuang dan semua minuman tradisional dari Jawa Barat. Tentunya produk ini adalah produk yang targetnya orang tua, tapi bagaimana bisa membangun brand ini agar bisa menargetnya ke lebih muda? Ya, silakan. Oke. Oh, silakan. Yuk, coba. Happy. Kalau namanya menargetkan ke minuman itu, kalau nggak salah dia anak yang muda lebih tua, memang brandnya nggak bisa, kalau salah mungkin Bu Lia nanti bantu ya.
nggak bisa kayak udah produknya ini aja gitu. Jadi memang harus menentukan apa namanya sesuai dengan kalau ada target baru ya produknya harus ada menyesuaikan gitu kayak baru tadi pagi ya kita ngebahas differentiate or die gitu. Jadi ada pengembangan gitu ya. Meningkatkan. Jadi misalnya ya bikinlah anak-anak zaman sekarang nggak suka minum bandrek gitu ya. Jadi mungkin bikin bandrek yang bisa diminum dingin gitu. Formulanya mungkin diciptakan atau bandrek ada rasa sodanya. misalnya gitu. Jadi memang nggak bisa. Pokoknya produknya cuma satu. Ini mau nggak tahu gimana caranya harus nyampe ke anak muda. Nggak bisa gitu. Harus ada modifikasinya juga. Jadi sama-sama kreativitas juga dikembangin. Mungkin kalau dari aku gitu nggak tahu dari kuliah. And there is other thing, itu setelah produknya ada, tadi menyambung Bibi, jadi setelah produknya ada, perlu ada brand reactivation. So you need to activate the brand again in the new market. Contoh yang melakukan brand activation ulang dan kita semua tahu adalah Jawa Pos punya deteksi. Jadi dia bikinin event gitu, kemudian market yang nggak baca koran bapak gue, koran engkong gue gitu, dia ikut event basketnya, dia masih melihat hubungan dan kaitan antara lifestyle yang relevan dengan mereka dengan brand dalam tanda kutip generasi sebelumnya ini yang mau dimudahkan. However, yes, perlu ada produknya, kemudian produk aja nggak cukup, harus reactivation. Oke. Oke, terima kasih Bu Lia, itu tadi jawabannya. Baik, jadi kita lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya dari Faisal Kurniawan. Izin bertanya, kadang bingung menentukan branding, bisa secara umum tapi tahan lama atau bisa juga detail tapi hanya sebentar. Lebih baik seperti apa? Lalu pertanyaannya ada dua nih Bu. Yang kedua adalah apakah promosi portofolio di IG ini cukup gitu? Yang IG yang jawab kamu. Kamu siap-siap jawab yang IG. Aku akan menjawab yang pertama dulu. Tergantung tujuannya. Kalau memangnya mau membuat brand yang untuk event gitu memangnya, maka dia nggak perlu yang sustain sampai beberapa tahun, apalagi sampai puluhan tahun. However, kalau itu brand untuk industri, maka butuh yang sustain. Kalau mau mengangkat personal brand, tergantung. Ini personal brand sebagai apa? Apakah punya value jangka panjang yang mau dihidupkan, atau temporer kayak mengambil tren, oh ini mungkin stand up komedian karena stand up komedian sekarang lagi ngetren, ada eventnya ini, jadi memang tidak didesain untuk jangka panjang. It's like a spark, dinikmati, habis itu nanti personal brand-nya ganti cerita. Sebetulnya itu nggak ada benar salah, itu tergantung dari kitanya seperti apa. Whatever make you happy, you do it, begitu. Nah, terus portfolionya silahkan Bu Korina. Untuk yang portfolionya disambung lagi. Terus tadi ada sempat disebut kita portfolionya harus yang tergantung kita tuh sebenarnya mau kemana tadi itu loh yang tadi disebutin sama Bule juga. Ya, jadi apa IG aja cukup? Oh sorry, IG aja cukup atau enggak? Enggak cukup kalau menurutku. Iya. Enggak cukup karena IG ya oke lah, maksudnya IG itu kita bisa lihat secara kalau dibuka secara publik ya, jadi nggak di private, itu orang bisa lihat. Tapi bisa jadi IG itu kan juga apa ya istilahnya temporer, terus kemudian kita nggak bisa lihat secara keseluruhan, jadi kadang kan kita harus kayak scroll dulu dan lain sebagainya, sehingga kita kadang kan nggak bisa langsung terusan kalau misalkan kita mau target ke misalkan si perusahaan X gitu. Jadi kita masa scroll terus di depannya orangnya gitu sebentar ya, terus scroll itu kan juga nggak kelihatan profesional. Kalau misalkan kita ada
Kita ya kan aneh gitu kan. Jadi kalau misalkan kita sudah punya selain ada di IG, kita juga tetap punya yang versi yang sudah di-compile gitu. Seperti tadi kita ada bawa beberapa portfolio yang tadi disiapin, kita nggak mungkin akan scroll-scroll satu PDF portfolio gitu kan. Kita sudah siapin, oh ini hanya ini aja yang akan kita tunjukkan. Nah, misalkan seperti itu. Yes, again kesimpulannya Faisal. Jadi medianya apa? Mau Instagram, mau PDF, mau website, mau video, itu medianya. Yang penting adalah core value brand-nya apa, brand identity-nya apa, internal eksternal itu dulu. Jadi misalkan seperti dulu Friendster terganti Facebook, Facebook terganti Instagram yang akan tergantikan oleh TikTok. Nah, itu biarkan media itu berlalu, tapi yang penting kontennya tetap sesuai dengan tujuan. Lanjut. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Terima kasih Bu Lia jawabannya. Ini yang bertanya sempat mention kami lagi nih Bu, katanya pertanyaannya terlewat, padahal belum dibacakan. Baik, ini yang bertanya Yohanes Pratama. Bagaimana menyatukan konsep personal branding dengan brand produk kita yang nantinya target pasar secara sederhana dapat tertarik dan paham sesuai kebutuhan? Oke, cara menyatukan konsep personal brand dengan produk. Satu, harus tahu dulu personal brand-nya apa. Dua, produknya sudah harus stabil dulu. Kalau itu sudah tahu, maka di-combine karakter dari personal brand-nya, dia punya, itu disebut apa? Archetypes. Dia pakai archetypes yang mana, jadi ada elemen-elemennya. Kemudian produknya, biasanya produknya yang menyesuaikan dengan target personal brand-nya. Gitu. Personal brand itu bisa owner, bisa ambasador yang kamu pilih, atau bisa juga ngambil bukan dari ambasador yang selebriti, tapi dari user generated. Jadi orang-orang yang banyak pakai produk Anda, yang pakai itu apa, itu di-compile sehingga memunculkan karakter pengguna brand tersebut. Itu bisa. Ya, itu sekalian dengan target market dan pasar. Caranya gimana? Bukan main feeling di data memang. Oh, ini pakai archetype apa brandnya, kemudian produknya, karakternya gimana. Dicari kompetitor itu ada niche-nya di mana yang kompetitor belum pakai, atau yang marketnya suka sekali, baru di-combine. Begitu, Yohanes. Oke, terima kasih Bu Lia. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir dari Aprilia Anissa. Dalam melakukan branding, setelah menemukan core values dan identity yang sesuai, bagaimana cara menentukan aktivasi brand yang tepat pada brand tersebut? Bagaimana bisa tahu aktivasi tersebut dapat membantu untuk memaintain branding? Silakan Bu Lia dan tim. Oke, aku dulu. Activation. Ketika kita ngomong activation, itu tentang experience. Itu adalah pembeda utama generasi kita, milenial ke atas, milenial Z dan Alpha, dengan generasi sebelum milenial. Kalau generasi sebelum milenial, they want to activate something, mereka akan monolog, mereka akan proklamasi, bikin acara launching, habis itu monolog, habis itu makan-makan. Ya, kalau kita enggak, kita mau activate by experience, kita mau nyoba, kita mau nonton video yang kasih review sebelum barang itu di launching, kemudian kita mau ada apa ya? Ya ada aktivitas maupun activity, jadi aktivitas online-nya kita itu mau ada. Nah, kemudian menemukan core value dan bagaimana cara menentukan aktivasi brand yang pas. Ya, jadi aktivitas yang diadakan, ini nanti kapan ya? Kapan ya? Ada acara tentang brand activation. Nah, itu keren banget. Jadi dicari core value dari brandnya, kemudian April komunikasikan secara pas, secara unik ke target marketnya. Yang saya punya contoh, tapi saya lagi nggak bawa videonya, itu adalah Sprite. Sprite itu, they're about freshness. Kemudian Sprite itu melihat bahwa penjualannya dia di pantai itu rendah karena kalah sama bir dingin.
Sehingga yang dilakukan Sprite, dia tidak pasang billboard, dia tidak bagi-bagi Sprite gratis, tentunya dia nggak ngasih diskon kalau beli Sprite, tapi dia buka tempat mandi. Jadi Puanas di pantai, terus ada tempat mandi gede, habis itu ada Sprite gitu, terus kayak digerojokin, terus di atasnya itu ada noni-noni Koreanya gitu ya. Jadi seger, kena airnya seger matanya juga gitu. So, and then they activate this is freshness untuk ngalahin corona waktu itu. Bukan corona, itu corona bir ini maksudnya, bukan coronavirus. Yang penjualannya tertinggi di pantai itu, and it works. Itu contoh menghubungkan core value dengan activate it. Begitu. Oke, Sudah, baik, Lin? terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Lia. Gini nih kalau tanya, iya nih. Bu Laura dan juga Bu Corina, jawaban-jawabannya sangat memuaskan ya, karena juga Bu Lia ini sudah lama di bidang nge-branding brand identity, jadi memang benar-benar jawabannya berdasarkan studi case juga begitu. Terima kasih ya Bu Lia. Baik, Bu Lia dan teman-teman, saat ini kita sudah hampir 2 jam, sudah hampir jam 3. Sebelum kita menutup acaranya, sedikit statement dari Bu Lia untuk acara ini, Bu, bagi teman-teman mungkin yang mau memulai karir atau mungkin Bu Lia punya pesan, silahkan Bu Lia. Oke, pesan-pesan ya. Dalam kita mengerjakan branding atau kita mengerjakan apapun dalam hidup ini, teman-teman, kita pasti menemui ada yang salah. Kayak tadi kita ngobrol-ngobrolnya ya, ada yang salah, ada yang nggak sesuai harapan, ada yang mengagetkan. Dan jangan takut teman-teman, hajar aja, coba aja gitu. Ini tampang-tampangnya begini nih, lihat nih, hajar aja, kalau kita bisa, lu bisa, kayak gitu. Karena salah itu pasti kok, kita pasti salah, benar-benar. Jadi jangan takut salah, karena apapun yang kita lakukan kita pasti salah. Kalau salah kita minta maaf, ada kalanya lebih mudah minta maaf daripada minta izin. Suggest do it. Ini seharusnya ada Cynthia di sini karena dia juga begitu, soulnya rock and roll banget. Oke, gitu Lin. Jadi semangat ya teman-teman. Brand, it's something that you have to experience. Kamu harus coba, kamu harus lakukan. Nanti pasti salah. Kalau salah ya sudah dibetulkan cepat. Habis itu kamu pivot, salah lagi. You're familiar with this, Cynthia? Yes. Ya, Cynthia is familiar with this. Pivot, coba. Nggak pakai menyerah, nanti impian kita, pokoknya niatmu baik, pasti jadi lah. Oke. Sudah, Lin. Ini kayaknya udah mau weekend semua nih teman-teman. Ya, terima kasih Bu Lia, terima kasih Bu Laura dan juga Ibu Corina. Teman-teman yang sudah hadir juga terima kasih. Sebelumnya kami akan segera menutup sesi ini. Semoga dengan adanya Job Hunt Talks kali ini bersama Lia S Associates Branding and Design bisa menjawab rasa penasaran teman-teman mengenai brand identity dan strategi branding. Kedepannya nanti kita juga akan kerjasama lagi ya Bu Lia. Tadi juga udah ada request nih. Dan Bu Lia juga udah sempat mention mungkin kita bisa adakan tentang brand activation juga. Baik, oke.